bangsal tapi sing kesbang. Baik. Alhamdulillah disambi-sambi ya Pak Pri ya, double-double ya. Heeh. Biasa. Ini Pak Andri, ini Pak Pri, ini orang Sunda Pak, alum UPI. Nah, kemarin tuh Iya. beliau yang ini bantu saya terkonek jenengan dengan kontak Prof. Panes. Oh ya. Eh, Oke. saudara-saudaranya ini Sunda semua, Bapak. Merantau dia ke Jogja. Matur nuwun nggih Pak Pri Iya, demi sama. produk kita. Nggih. Nah, eh, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum dimulai benar-benar mulai izin menginformasikan dulu nggih susunan eh, kegiatan kita hari ini. Ini tidak lama ya dengan Pak ini, maka saya akan upayakan on time dan banyak waktu lebih ke substansi ya, karena saya kira banyak hal perlu dikaji. Bapak Ibu semuanya, nanti setelah kita buka bersama, agenda pertama kita akan mulai dengan konsultasi proposal ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan yang di susun acara sebelum hari H ini Pak Denny itu sudah mendapatkan 4 proposal nih Pak Denny yang mixed methods yang nyampe ke prodi ya. Kemudian 4 proposal tersebut oleh beliau direview dan dari sana Bu Esi ingin Pak Denny ini sharing ya common mistakes lah ya yang ditemukan dalam proses review untuk di-share ke kita semua sehingga Bapak Ibu yang desertasinya menerapkan mixed methods nanti harapannya bisa mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan bisa menghasilkan riset yang memang benar-benar bagus, layak untuk level doktor seperti itu. Nah, pada kesempatan konsultasi individual coaching secara online memang waktu sepenuhnya luas-luasnya kami berikan ke peserta coaching ya yang sudah membuat proposal. Nah, jadi teman-teman yang lain dalam proses ini pada sesi ini sit in dulu ya, mendengarkan dulu saja. Setelah itu, setelah 4 tuntas, harapannya ya bisa tidak lebih dari jam 11.15 nanti dilanjutkan dengan sesi sharing oleh Pak Denny ya, merangkum tadi apa kelemahan-kelemahan yang perlu dihindari atau hal-hal yang perlu betul-betul diperhatikan ketika memilih mixed methods. Setelah Pak Denny sharing, nanti semua berhak untuk bertanya. Saya beri kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan penerapan mixed methods ini untuk riset Bapak Ibu semua. Begitu ya. Nah, setelah itu tuntas, harapannya sampai jam 12 nih Pak Denny, nanti ditutup, tapi sama dengan peserta coaching yang metodenya research development, itu silakan setelah ini nanti mohon dengan amat sangat direview dan dikembalikan ke prodi untuk prodi bisa review kelayakannya gitu ya, sehingga program-program prodi ini harapannya bisa benar-benar aktif membantu mahasiswa untuk lulus dengan layak selayak-layaknya menyandang gelar doktor gitu ya. Saya rasa itu keseluruhan acara dan untuk menyingkat waktu, segera saja kita buka Bapak Ibu semuanya dan tuh Pak Denny sudah bisa toh kalian baca tuh Pak Denny yang itu loh yang Denny Andriana. Nah, tuh beliau ya udah hadir di sini on time dari tadi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga untuk keberkahan, kemaslahatan, kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan.
Nih, terima kasih. Nah, sebelum saya berikan waktu ke Penny, izin nggih saya share yang saya sebenarnya sudah share di grup mahasiswa dan dosen nggih. Ini alhamdulillah singkat saja nggih. Ini profil pemateri kita hari ini nih Pak Denny Adriana PhD ya. Profesor Secretary of Undergraduate and Postgraduate Degree Accounting Study Program. Nah, ini di Faculty of Economics and Business Education, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya alumnus sana juga loh Pak Denny S2-nya. Oh iya Bu. Nah, ini working experience ya. Di sini ya yang cukup banyak itu, tapi yang kita lihat sekarang 2023 ya sampai sekarang tuh Universitas Pendidikan Indonesia dan juga memegang banyak sertifikat kompetensi itu ya professional certification. Nah, ini education beliau banyak menimba di working experience-nya ini alhamdulillah nih dosen juga di luar nggih Pak. Iya Bu, Pak saya dosen di ya Uzbekistan juga, baru pulang ini dari Uzbek, Denny. Heeh, nih ada di Uzbekistan, di Malaysia. editor ini, kemudian ada di University Glasgow, Glasgow, UK nih, deketan dengan ini Pak Priyadi. Bapak, saya tuh ada teman Rio Alberto, kayaknya Glasgow deh, Glasgow. Rio Kenal ya? enggak ya? Rio Alberto, enggak? Enggak Bu, mungkin beda angkatan Bu mungkin. Oke, oke. Nah, ini education-nya Doctor of Accountancy ya, Glasgow. Ini lulus sekitar 4 tahunan yang lalu dan ini publication-nya udah cukup banyak di Scopus dan menjadi pembicara nih, invited speakers di forum internasional ya, ada di Malaysia, ada di ini bacanya apa? Cyprus ya, Pak? Iya betul, Cyprus Cyprus. ya. Oke. Itu ya sekilas dan kalau kita lihat di sini Pak Denny ini juga speaker mixed method research ya in business and management ada beberapa ini jadi dan saya dengar desertasinya juga method gitu Bapak Betul Bu. sehingga insya Allah semoga banyak eh, ilmu kita bisa belajar dari beliau karena tidak sekedar tahu tapi beliau benar-benar menerapkan untuk riset, desertasi dan lain-lain. Jadi ini kita alhamdulillah silaturahim langsung, belajar langsung dari dosen yang berpengalaman. Nah, itu yang paling penting. Saya rasa itu nggih Pak introduction singkat saya tentang Pak Denny, monggo kalau mau ditambahi, ada Pak Denny, ada yang ingin disampaikan terkait perkenalan tadi? Ada yang mau Sambil jalan ditambah? aja Bu nanti. Oh, kalau begitu lanjut di sesi berikutnya, sesi inti individual coaching, walaupun di-share gitu nggih Pak Denny? Ya, nanti saya Ah, share screen Bu. untuk monggo Pak Denny, waktu sepenuhnya kami berikan ke Pak Denny, tapi nampaknya yang sudah siap Mbak Nira nggih, Mbak Nira dulu ya. Oke, Ya, makasih. Monggo Pak Denny. baik, terima kasih Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Ibu Dwi Esti, Ibu koordinator program studi Bu ya. Oh iya, saya belum kenalan ya, soalnya sudah terbawa terkenal dengan teman-teman. Iya, saya koordinator prodi S3 Ya, Bapak. Ye. baik Baru Bu yang saya koordinator hormati prodi Ibu baru. Dwi Ye, Esti selaku Pak. koordinator program studi, yang saya hormati Bapak Ibu semua mahasiswa program doktor ya di Prodi Manajemen Pendidikan ya Bu ya, Universitas Negeri Ya, Yogyakarta. Ya, saya izin sebenarnya saya buatnya itu sekaligus ya, dalam satu slide panjang ya yang membahas 4 disertasi yang sudah saya sedikit beri komentar dan juga sekaligus apa namanya, beberapa tadi yang disampaikan oleh Ibu Dwi ya, common mistake
bukan common mistake ya, ada hal yang beririsan yang memang kalau saya perhatikan itu bisa di-apply untuk semua gitu ya. Nah, ini menarik ya, memang tadi yang betul disampaikan oleh Ibu Dwi, saya memang S3 saya menggunakan mixed method ya, dan jujurnya itu karena saya basicnya kualitatif ya. Sementara tadi kalau kalau saya baca apa teman-teman semua yang menuliskan apa namanya penelitian atau proposal yang saya baca itu terlihat bahwa pakem awalnya adalah kuantitatif gitu ya, stylenya juga kuantitatif. Itu akan sangat signifikan ya berpengaruh terhadap metode penulisan gitu ya, dan juga dengan cara berpikir gitu. Nah, saya tidak tahu ya apakah Bapak Ibu semuanya juga sudah iseng-iseng nggak ya googling nama saya. Jadi kalau Bapak Ibu googling nama saya itu, channel YouTube saya itu jadi favorit tuh mahasiswa tuh ya, termasuk DM-DM yang nanya se Indonesia Raya gitu ya. Karena saya bikin 20 menit, 10 menit metode video pendek tentang mixed method. Saya pecah tuh explanatory, exploratory semua satu-satu gitu ya. Dan karena video YouTube itulah yang kemudian mengantarkan saya keliling Indonesia tuh ya, ya entah itu Unpad, UI, Unsyah, Aceh, terus UGM dan sebagainya lah saya keliling, entah itu online, entah itu offline untuk menyiarkan lah istilahnya ya. Tapi ada hal yang juga yang saya sampaikan gitu ya ke teman-teman semua. Di sini pun saya di UPI ini kan mengubah pakem ya, karena kami sama seperti Unpad mindsetnya adalah kuantitatif. Dan saya baru ini ya apa pakem baru gitu ya, filsafat baru gitu ya, yaitu mixed method. Resistennya memang lumayan tinggi ya, karena cara berpikirnya itu udah beda. Nah, ini saya penting ya, penting untuk disampaikan ya ke Ibu Nira maupun ke yang lainnya ya perihal mixed method. Karena apa cara pengambilan datanya, cara berpikirnya, bahkan paradigmanya juga sudah jauh berbeda ya. Nah, jadi itu harus harus diketahui dulu di awal di dasar, dan biasanya saya suka tanya tuh ke calon mahasiswa ya yang ingin menggunakan mixed method. Kalau di kampus saya pasti tanya dulu pertama adalah ini masuknya atau kuliahnya itu jalur bayar sendiri atau pakai beasiswa. Kalau misalnya jawabannya bayar sendiri, saya menyarankan ya sudah kuantitatif aja saya bilang. Saya bukannya meng-underestimate kuanti atau kuali ya, tapi karena menggunakan mixed method itu tidak Recording mudah in ya, progress. lama sekali dan susah gitu ya. It takes time lah dan perlu kesungguhan gitu ya untuk mau baca dan menulis. Karena ini yang sekarang saya megang yang baru lulus kemarin nih, itu baru satu ya. Saya megang 5 mixed method sekarang mahasiswa doktor di UPI. Dan alhamdulillah semuanya jalur LPDP ya sama BPI. Jadi saya agak sedikit tenang. Artinya mereka tidak perlu harus diganggu dengan urusan dapur, konsultasi dan sebagainya. Karena it takes time lah untuk nulis mixed method itu, apalagi yang dari awal itu sudah terbiasa dengan kuantitatif. Ya, nanti kemudian akan sedikit terganggu dengan perihal masalah kualitatif, misalnya masalah jumlah yang diwawancara, masalah sampling, ketukar-tukar antara non probability sama probability. Nah, itu agak sedikit masalah nantinya. Makanya kalau basicnya kuantitatif ke mixed method itu switchingnya agak susah gitu ya. Tapi kalau misalnya basicnya kualitatif, kayak saya basicnya kualitatif, ke mixed method itu agak mudah gitu ya. Karena kan cara berpikirnya beda ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kuantitatif pasti mikirnya berangkat dengan teori kan, kemudian diuji ya. Hanya begitu saja gitu ya. Kalau kualitatif kan enggak gitu ya. Nah, makanya ada beberapa notes nanti yang saya tunjukkan gitu ya. Tadi CV-nya sudah dibacakan oleh Ibu. Saya basicnya bukan, maaf ya, bukan pendidikan gitu ya. Saya basicnya itu non pendidikan. Kayak S1 saya dari UI Depok itu di akuntansi. Jalur saya skripsi dan kualitatif. Ya, terus di Malaysia saya tidak menggunakan tesis gitu ya, karena saya awal terus terang tidak tertarik menjadi dosen. Ya, apa saya lebih di corporate kebanyakan ya, di multinational company, baru kemudian switching jadi dosen 5 tahun, kemudian dapat beasiswa LPDP ke Inggris. Nah, disitulah saya mulai belajar mixed method, belajar menulis gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya saya nulis satu-satu sih dari Ibu Ulfah gitu ya, tapi karena tidak ada mungkin saya skip ya. Maksudnya saya langsung ke Ibu Nira ya. Dan mohon maaf gitu ya Ibu Nira, ini notes yang saya bikin atau yang akan saya sampaikan tidak bermaksud ya, tidak bermaksud mempermalukan, tidak bermaksud membuat atau mendowngrade ya, tapi tolong ini dianggap sebagai sebuah apa ya, masukan ya. Artinya input yang sifatnya konstruktif gitu ya, yang insya Allah memang tujuannya atau intention saya untuk improve ya dan mengupgrade kualitas dari disertasi gitu ya. Siapapun gitu ya mahasiswanya dan yang khususnya yang tertarik dengan mixed method gitu. Karena terus terang saya harus kasih tahu gitu ya di awal pahit-pahitnya bahwa mixed method itu susah gitu ya. Susah terutama bagian integrasinya nanti ya, dan susah bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Sebenarnya kemarin
kurang dari 4 tahun sih saya selesai ya. Cuman karena bukan karena COVID ya, ada COVID juga. Jadi dan LPDP mengizinkan waktu itu perpanjangan studi di luar negeri gitu ya. Artinya ya sudahlah, saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya ya sudah. Gitu ya, akhirnya 4 tahun berapa ya? 4 tahun 3 bulan tuh saya baru selesai gitu ya. Nunggu nunggu dibacanya tuh lama. Nah, saya mulai dengan judul ya. Sebenarnya ini saya agak menarik ya, karena judul itu kalau saya baca teman-temannya Ibu Nira, itu suka saya komentarin gitu. Ketika ada judulnya pengaruh bla 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 terhadap Y, maka apa sih yang terpikir pertama kali? Pasti kan kuantitatif ya, ya. Jadi dari judul aja kita sudah bisa gitu ya. Dari riset deh, abstrak, maaf, dari judul apa tuh namanya, paper ya, penelitian di jurnal. Kalau Bapak Ibu baca the influence of, the effect of ya, pengaruh dari itu udah pasti pikiran kita, wah ini kuantitatif nih. Ya, kalau Ibu Nira ini kan kalimatnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kenapa saya kasih komen begini nih? Karena ketika ada tulisan kayak begini kan kita penasaran ya. Ini faktor-faktornya apa aja ya gitu ya. Itu apa ya, kalau boleh saya kasih saran gitu ya. Judul kualitatif itu jauh lebih baik. Bahkan ya, disertasi saya aja tulisannya atau judulnya hanya The Challenges Facing Pasar Accountability. Ya, jadi tantangan yang dihadapi akuntabilitas pasar. Udah gitu doang. Hanya one short sentence gitu ya. Pendek sekali dan itu pakai mixed method. Ya. Jadi dengan judul yang Ibu Nira tulis faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan orang jadi bertanya. Makanya saya bilang ini sudah baik nih. Ini mancing orang. Walaupun ini debatable ya. Artinya ini bisa memancing diskusi juga gitu ya. Artinya kalau situ mau tahu faktor-faktornya situ baca. Ya walaupun mungkin tidak, artinya gini, judul kuantitatif juga pasti memancing orang untuk baca ya, tapi sudah langsung tahu pasti metodenya kuantitatif. Nah, kalau misalnya kayak begini kan orang bisa mengira dua hal nih. Pertama, dia either pakai kualitatif di Bunira atau pakai mixed method gitu ya. Walaupun mungkin hanya sedikit yang berpikir ini ke mixed method. Kan dengan judul ini bisa jadi dia jadi kualitatif. Walaupun agak sedikit ini ya, ada kata-kata pengaruh ini biasanya identik dengan kuantitatif. Ya, jadi harus dibedakan Ibu ya antara induktif sama deduktif itu totally beda ya. Kalau di mixed method kan kita pakainya abduktif ya. Itu udah beda lagi tuh cara pengambilan datanya ya. Mode of reasoning. Oke, nah ini baru mulai saya masuk ke rumusan masalah gitu ya ketika saya baca. Kan di otak saya Bapak Ibu ya, ketika kita buat rumusan masalah, tempo hari saya minta izin gitu ya ke guru Ibu, kalau saya diminta untuk mereview bab 3 metode penelitian itu nggak bisa berdiri sendiri, saya harus baca semuanya. Cuman karena waktu itu 3 hari Bu ya, terus saya ke Jogja di bis dan sebagainya, baca 4 disertasi, proposal, 3 hari itu kelayangan pala saya tuh ya, jadinya saya belum bisa maksimal. Kalau dua tuh rasanya apa, termasuk dari bab satu, karena tidak bisa. Kalau nggak salah sebentar ya. Nah, Ibu Nira aja saya tanya teorinya, ini maksudnya apa teorinya gitu ya, terus terang mohon maaf. Karena saya nggak ngerti. Jadi Ibu nulisnya apaan gitu ya. Ya mohon maaf Bu ya, saya tidak maksud ini. Artinya gini, ketika kita nulis, metode penelitian itu kan hanya pisau sebenarnya ya. Dia bisa buat motong, ngiris, nusuk, ya whatever lah, terserah kokinya mau ngapain. Nah, sekarang sebelum ke sana gitu ya, jauh sebelum ke metode, lihat dulu rumusan masalahnya. Bahkan ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya harus sampaikan juga. Saya pakai keyword ya. Pertama gap. Gapnya itu apa sih? Gap research-nya di sini itu saya nggak ketemu. Tidak ada kata-kata gap. Kedua adalah novelty-nya, kebaruannya apa. Padahal Bapak Ibu kalau menggunakan mixed method udah pasti itu baru. Ya, kebaruan itu kan bisa muncul dari teori, metode, empiris, subjek, rentang waktu atau apapun lah. Nah, itu kan harus di emphasize ya, ditekankan oleh para peneliti bahwa ini penelitian saya ini beda loh. Tidak hanya karena perbedaan dalam hasil atau empiris, tapi metodenya juga. Nah, ketika saya ketik mixed method dalam dalam keyword untuk semua proposal yang diberikan ke saya, kata-kata mixed method itu baru muncul di bab 3 gitu. Jadi padahal di bab satu kan bisa dianggap sebagai sebuah ini loh, novelty saya. Ini adalah pisau yang saya pakai itu tidak hanya satu pisau, tapi bercabang dua. Kok emang ada ya pisau bercabang dua? Ada. Untuk lebih tahu, lihat di bab 3 gitu ya. Jadi harus ada kayak apa apa sih istilahnya kalau di film itu teasernya gitu loh. Kenalin sedikit apa itu mixed method di bab satu supaya orang tahu bahwa oh ini beda nih gitu ya, beda gitu ya. Ada sesuatu yang baru yang ditawarkan dalam penelitian ini. Nanti saya kasih tahu deh pada saat apa bukan common mistake ya, hal-hal yang sekiranya bisa dipakai untuk general untuk semua metode sebenarnya ya. Karena mixed method itu kan hanya pisau aja. Tapi yang membuat menarik itu apa sih gitu ya dalam penelitian.
Nah, makanya kemudian saya beri komentar di situ gitu ya. Mungkin agak sedikit beda dengan komentar yang sudah saya share ke Ibu Dwi gitu ya, karena lebih detail di sini. Kayak contoh nih dengan judul, kan kalimat itu kan sudah bisa menunjukkan ya. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam paper atau artikel, ada kata-kata eksplorasi, ada kata-kata examining, menguji sama mengeksplorasi itu beda. Ketika peneliti menggunakan kata examining, menguji, udah pasti itu kuantitatif. Karena dia testing hipotesis. Dalam kualitatif tidak ada yang namanya menguji. Dia mengeksplorasi ya, ingin tahu, mencari tahu. Artinya apa? Tidak ada informasi di awal. Kita seperti datang ke hutan terus mau ngapain. Nah, itu eksplorasi itu. Makanya dalam rumusan masalahnya ini saya mohon maaf gitu ya Ibu Nira, nanti apa yang coba diekspos di sini gitu ya, ditekankan. Kayak contoh ya, apa saja karakteristik lulusan. Ini nanti kan setiap rumusan masalah kalau di otak saya itu harus bisa diukur. Ukur dalam artian gini, ini ngejawabnya gimana ya caranya? Pakai pisau yang panjang, yang pendek, yang melengkung, yang gimana kan itu kan harus jelas ya gitu ya. Terus kayak contoh bagaimana kebutuhan pasar kerja itu, how are you going to answer this question gitu, gimana caranya gitu ya. Terus kalau misalnya yang ketiga, sejauh mana kualitas pendidikan ini ngukurnya gimana? Kan nanti nyambung ya ini ke bab 3 gitu. Ya, terus bagaimana faktor lingkungan seperti status. Ini apakah kalau baca cuma begini aja, mohon maaf gitu ya, koreksi saya kalau salah ya. Ini kan berarti hanya deskripsi kan, menceritakan saja gitu ya. Dalam kualitatif betul tuh ada yang namanya storytelling, menceritakan saja. Walaupun ini hanya gaya penulisan ya, pengambilan datanya kan ya bisa wawancara, yang namanya menceritakan itu kan bisa lewat wawancara, bisa lewat observasi, entah itu partisipan, partisipan gitu ya. Yang aktif atau tidak aktif gitu ya, hanya duduk melihat saja ya sudah dianggap sebagai data kualitatif tuh. Cuma yang jelas harus clear gitu ya pemilihan diksinya atau kalimatnya. Nah, terus kemudian nanti dulu ya ke sana nanti teori. Nah, ini harus di-clearkan dulu ya Ibu Ibu Nira ya. Jadi ketika ini ada atau menyerumuskan rumusan masalah, kalau kita mau pakai mixed method, ini saya ambil sedikit apa namanya eh, contekan untuk materi berikutnya ya, tentang terkait dengan common mistake. Bahwasanya dalam rumusan masalah itu kalau memungkinkan Bu ya, Bapak dan Ibu, itu harus ada masalah yang memang dengan pertanyaan tersebut itu hanya bisa dijawab dengan mixed method. Entah itu kuantitatifnya, entah itu kualitatifnya. Kalau agak sulit, paling tidak ada dua pertanyaan di situ. Minimal ya. Minimal. Pertama adalah pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan kuantitatif. Pertanyaan ini bisa hanya dijawab dengan kualitatif. Nah, kalau dalam pertanyaannya atau yang rumusan masalah Ibu Nira, itu kan saya nggak tahu nih, saya nggak bisa nerka-nerka ini teh kuanti atau kuali. Kalau memang ini kuanti, mana pertanyaan yang harus dijawab dengan kuantitatif? Karena kan kita mau pakai pisau nih misalnya. Apa saya mau jadi jangan jangan kemudian berpikir saya mau pakai mixed method. Tapi rumusan masalahnya dulu yang ditentukan baru pakai alat yang tepat. Buat apa kita memotong daging tapi kemudian kita pakai gergaji deh. Dagingnya yang cuma seupil gini gitu ya. Kan nggak pas gitu ya. Jadi tidak usah memaksakan diri misalnya menggunakan mixed method kalau hanya dagingnya tipis gitu ya. Pakai pisau yang biasa aja. Jadi overwork lah, wasting time gitu menurut saya gitu ya. Dan nggak efektif, hanya memotong daging seukuran jempol tapi kok pakai gergaji yang besar gitu ya. Nah, ini apa artinya rumusan masalahnya? Mohon kalau bisa gitu ya. Kalau memang sekiranya nanti ada unsur kuantitatif kan nanti kan refleksi dari rumusan masalah itu kan dari jadi hipotesis tuh muncul, entah itu pengaruh, entah apapun ya kalimat yang dipilih, entah itu apa hubungan ya, itu kan nanti pengaruhnya ke sana gitu ya. Udah pasti nah ini ada unsur kuantitatifnya nih. Ya, sementara di kualitatifnya kan juga pasti harus muncul. Ini hanya bisa dijawab pertanyaan ini dengan melakukan wawancara misalnya. Dan kemudian bagaimana pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain itu harus nyambung. Ya, karena ada beberapa yang saya lihat gitu ya, eh, eh, apa empat proposal ini yang kalau yang saya baca kan semuanya menggunakan rata-rata sekuensial ya, yang berurutan. Nah, ketika dia bicara masalah berurutan, kan by logic ya, Bapak Ibu, di logik saya itu, kalau yang namanya berurutan, harusnya metode setelahnya, apakah itu kualitatif maupun kuantitatif, harusnya mengkonfirmasi, bukan membandingkan. Itu pakem awalnya Creswell ketika menyusun mixed method gitu ya. Beda soal kalau Bapak Ibu menggunakan convergent. Nanti bimbingan mahasiswa saya yang disertasinya itu mereka ya bukan dia aja yang udah lulus baru satu. Itu pakai convergence tuh.
Kalau saya pakainya embedded waktu itu tuh, ya embedded beda lagi itu. Nah, kalau pakai sekuensial, by logic, Bapak Ibu tuh sudah selesai dengan satu metode. Nah, metode berikutnya, entah kuali ataupun kuanti, kan hanya menguji, ya, atau mengeksplorasi. Misalnya nih, kalau misalnya pakai sekuensial ya, yang explanatory, sudah kelihatan hasilnya berpengaruh, berpengaruh, berpengaruh misalnya. Maka yang berpengaruh ini kan mengkonstruk sebuah pertanyaan nantinya, beberapa pertanyaan, mengkonfirmasi kepada expert atau siapapun yang kita akan jadikan sebagai key informant, apakah pengaruh, bagaimana Bapak melihat faktor X ini, bagaimana Bapak melihat faktor Y ini, terus bagaimana pengaruhnya. Dia hanya mengkonfirmasi, iya ini berpengaruh loh, karena bla 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 bla. Sudah selesai, mix methodnya dapat gitu ya. Nah, tidak ada kemudian buat apa dibandingkan gitu ya. Beda soal nih, kalau memang convergence. Nah, di sini gitu ya, itu belum, saya terus terang, nanti Ibu Dira bisa menjawab ya, atau mungkin bisa mengkonfirmasi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kalau kayak gini kuantinya yang mana, kualinya yang mana gitu. Ya, jadi kalau bisa memang dituliskan gitu di sini, supaya apa? Supaya nanti reader itu atau pembaca tahu gitu ya, bahwa oh ya oke, ini saya mau pakai kuanti untuk menjawab yang A, saya pakai kuali menjawab yang B. Ya, mau Pak siapa ya, kalau nggak salah tadi Pak Yudi ya, yang apa namanya, hipotesis itu banyak sekali tuh, ya banyak sekali gitu ya. Tapi pas yang kualinya saya nggak ketemu gitu ya. Jadi kenapa harus penelitiannya mixed method? Kuanti saja sudah cukup, tidak apa-apa gitu. Ya, ini yang satu. Yang kedua, nah teori ini kan Ibu kalau nggak salah pakainya 4 ya teorinya. Ya, terus saya bingung kan, yang di otak saya yang namanya teori itu adalah dia digagas oleh seseorang atas hasil empirical study atau observasi bertahun-tahun. Misalnya stakeholder theory oleh Freeman, itu kan nggak langsung ujuk-ujuk keluar stakeholder, ada historisnya tuh berapa tahun ke belakang, ada agensinya juga, ada apa, bahkan stakeholder salience ya, si siapa tuh, saya lupa namanya, itu kan dia development dari teori stakeholder yang udah jalan 14 tahun sebelumnya ya, apa 15 tahun sebelumnya ya, saya lupa tuh, jadi durasinya kan panjang. Nah, segmented labor market, terus terang saya basicnya bukan, tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu, bukan bukan apa, pendidikan ya. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya belum baru-baru dengar, dan saya nggak tahu ini tokohnya siapa gitu ya. Nanti mungkin Ibu Nira bisa menuliskan ini referensinya siapa. Terus mismatch itu teorinya siapa, teori sosial ekonomi itu siapa. Ya, artinya ini saya pikir artinya akan membantu juga para promotor dan penguji untuk menjelaskan, dan mohon kiranya ini buat Bapak Ibu semuanya juga sih, yang namanya teori itu dibuat atau disajikan kalau bisa sekomprehensif mungkin dan sedetail mungkin. Kenapa? Gitu ya. Karena teori ini bukan aksesoris yang hanya ada syarat di bab 2. Pada saat bab pembahasan nanti, findingnya Bapak Ibu, temuan Bapak Ibu itu harus bisa dikonfirmasi oleh teori yang sudah dipakai. Ya, tidak bisa misalnya sekarang teori segmented, teori mismatch, teori sosial ekonomi ada di bab 2 nih, tapi di bab 4 nggak muncul sama sekali pembahasannya. Kan jadinya aneh ya. Lah buat apa teori ini dipasang banyak-banyak? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah grand teori, middle range teori, applied teori. Ya ada teori utamanya apa sih? Yang bisa, bahkan kalau saya aja terus terang Bapak Ibu, saya pakai mixed method. Teori saya cuma satu, stakeholder salience, dia mengcover semua. Ya kuanti kuali cukup satu gitu ya, tidak dua, tiga ataupun empat gitu ya. Tapi nggak salah, mau empat, tiga, lima terserah. Yang penting pertama adalah interkoneksi antar teori juga nyambung. Jangan satu rumusan masalah dijawab dengan satu teori. Makanya tadi yang disebut dengan grand theory. Itu bisa jadi rumah besarnya untuk semua tuh. Boleh sih mau pakai applied-nya ini yang nomor dua, untuk menjawab yang mana. Tapi mungkin ini perlu ditambahkan Bu ya, ini referensinya siapa. Terus peran teorinya ini sebagai apa nantinya. Dan bagaimana nih, kayak misalnya nih, ini kan sedikit sekali ya separagraf. Ya let's say ya, misalnya nih, hasil kuantitatifnya kan kita nggak tahu ya. Hasil kuantitatifnya let's say tidak berpengaruh. Atau tidak, atau kontra deh, kontra dengan teori yang sudah dituliskan oleh Ibu Nira ini nih ya. Separagraf ini ternyata, nih menurut teori ini lulusan SMK biasanya masuk ke dalam segmen pekerjaan yang lebih rendah. Ternyata dari hasil kuesioner misal ya, pekerjaannya tinggi misalnya. Kontra dengan ini. Saya kalau sebagai penguji pasti akan nanya Ibu Nira, Ibu jadi gimana? Apakah teorinya salah? Enggak, teorinya betul. Karena begini-gini, oh saya belum tuliskan. Nah itu kan jadinya jadi backfire ya buat penulis tuh. Bahwasanya sebenarnya teorinya udah bener. Kayak signaling teori lah kalau di ekonomi. Signaling itu kan identiknya positif terus. Kalau ada berita, harga saham akan naik. Misalnya ya, positif terus. Ternyata hasilnya negatif. Salah dong berarti teorinya, kan enggak. Ya, karena dia belum masukkan unsur lainnya bahwa teori ini juga bisa menunjukkan hal yang negatif misalnya.
Jadi kalau memang ini mau dipertahankan, mismatch, segmented, social, mohon pertama didetailkan, kedua adalah mengantisipasi bahwa nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis kita misalnya. Kalau memang dia kuanti, ya, dan ditulis referensinya siapa. Dan kalau bisa gitu ya, ada sedikit penambahan lah bahwa teori ini pernah digunakan oleh gitu ya siapa. Dan ini teori tahun berapa pun kita kan nggak tahu ya, karena informasinya sedikit sekali. Jangan-jangan ini teori tahun 1945 gitu ya, pas Indonesia lagi perang kemerdekaan, kan saya nggak tahu, mismatch. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa reader, pembaca, penguji itu ngerti semua apa yang kita tulis. Kan kita mau menghindari ya, menghindari pertanyaan sebenarnya. Kalau misalnya siapa Ibu Nira saat ujian pasti bisa jawab karena Ibu Nira yang menuliskan. Tapi kan pembaca nih kan nggak tahu ya segmennya apa gitu ya, misi-misi apa, tahun berapa gitu kan nggak tahu. Jadi ya, dan tentu saja ini akan membantu ya, membantu Ibu Nira sendiri dan siapapun lah yang menuliskan gitu ya nanti di proposal disertasinya ataupun disertasi hasilnya itu kan kita ingin mengurangi yang namanya konfirmasi ke penulis. Makanya kita harus sajikan sedetail mungkin, seinformatif mungkin. Ya supaya menghindari pertanyaan kan. Ketika ditanya, oh ini ada kok. Ini penulisnya awalnya penggagasnya si ini. Teori segmented ini pernah dipakai dalam penelitiannya A, B, C. Kemudian hasilnya berbeda-beda atau enggak sama. Atau di negara mana dipakai. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya menunjukkan bahwa teori ini cocok dipakai di penelitian yang sifatnya A, B. Hasilnya bakal A, B misalnya. Artinya ketika Ibu Nira nanti pada saat finding penelitian menemukan hasil yang berbeda dengan hipotesis, nggak ada masalah. Kenapa? Karena teorinya sudah dituliskan sama ibu gitu ya, di dalam negara mana, gitu ya, maaf, di negara mana sudah dituliskan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi jelas ya. Jadi ini mohon didetailkan dan diperjelas. Ini sebenarnya punten ya, mohon maaf kan sebenarnya tanda kutip ya, responsibility saya sebenarnya hanya memperbaiki mix methodnya aja. Cuma saya tuh gatel gitu ya, nggak bisa kalau bab tiganya aja. Saya harus benerin bab satu, bab dua gitu ya. Nggak apa-apa lah, ini mah bagian dari sharing apa, sebagai akademisi aja gitu ya. Karena nggak enak aja ngebenerin pisaunya aja, hari makanannya kok salah gitu ya kan, nggak sesuai, itu nggak pas maksud saya gitu. Jadi biar sekalian aja lah dan memudahkan promotor satu dan dua, Bu ya. Ya, aman Jadi Bapak. jadi ketika nanti apa, empat siswa ini menghadap promotornya itu udah rapi. Jadi perannya promotor kan sudah diganti oleh saya gitu ya. Nah, terus ini mah bab 2 ya. Terus nah, pertanyaan penelitian. Ini kan Ibu kan apa ya, ketika dari pertanyaan penelitian contohnya ya, terdapat pengaruh apa sih ini, misalnya kompetensi kepada kualitas pekerjaan. Berarti kan di otak saya ini X-nya adalah kompetensi, Y-nya adalah kualitas pekerjaan misalnya ya. Kan jelas nih, berarti hipotesisnya akan muncul kalau kuantitatif. Dan harus ada memang kuantitatifnya, karena Ibu Nira kan dituliskan ingin menggunakan mixed method. Berarti kan nanti ada hipotesis entah 2, 3, 4 pertanyaan itu dari beberapa itu pasti harus ada muncul hipotesisnya. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya kayak begini, ini kan pertanyaannya lebih ke arah kualitatif jadinya. Bagaimana keterserapan, ya. Jadi apa, pemilihan diksi sih, pemilihan kalimatnya itu apa ya, menghindari orang itu bertanya bahwa ini kuali atau kuanti gitu. Jadi kalau misalnya kayak begini, kalau saya ya ngelihatnya, oh ini mah kualitatif penelitiannya. Bagaimana keterserapan? Bagaimana itu kan pertanyaannya kan why ya. Sementara apa, kuanti itu kan lebih banyak what ya. Apa pengaruh X terhadap Y? Bisa juga bagaimana pengaruh X terhadap Y. Kalau bagaimana kan pengaruhnya bagaimana, positif, negatif. Tapi kalau di sini kan dilihat dari jumlah lulusan. Di otak saya kan ini nanti ini jadi hipotesis nih. Setelah jadi hipotesis nanti saya uji. Terus ujinya pakai apa gitu? Kan ceritanya harusnya nyambung ya. Dari bab satu begini, nanti teorinya apa yang saya pakai untuk menjawab ini, gitu ya. Nah, ini nggak salah ya, maksud saya artinya nggak apa-apa, tidak perlu harus dihapus juga. Hanya hanya saja menurut saya redaksionalnya harus diganti gitu ya, untuk menunjukkan ini ke kuali atau ke kuanti. Dan nanti refleksinya itu muncul hipotesisnya seperti apa. Seingat saya ya, kalau saya nggak lupa, nanti tolong koreksi ya Ibu Nira. Saya nggak ketemu tuh hipotesisnya Bu Nira itu apa. Itu apa yang you are coba dilakukan di sini gitu sih gitu. Ya, karena kalau pertanyaan adalah faktor-faktor ya pasti dia eksplorasi kan. Jadi lebih tepatnya bukan eksploratory. Setelah dapat faktor-faktornya melalui proses kualitatif, maka kemudian faktor-faktor tersebut diuji tuh lewat apa namanya, penelitian kuantitatif gitu ya. Nah,
Nah, ini juga perlu diperhatikan nih buat Bapak Ibu semuanya yang mixed method. Tadi yang saya bilang, kita kan menggunakan sistemnya atau mode of reasoningnya itu kan abduktif ya, bukan induktif, bukan deduktif. Artinya, nah saya tidak tahu apakah di UNY boleh nggak seperti ini. Artinya gini, nanti setelah uji proposal lulus ya, let's say Bu Nira ya dengan semua perbaikannya, harus ada perbaikan nanti di bab 1, 2, 3 lagi. Boleh nggak gitu ya. Kalau kami kemarin di FPB dibolehkan tuh merombak lagi. Kenapa? Karena kalau penelitian kualitatif, Bapak Ibu, ini rumusan masalah itu bisa geser. Pertanyaan masalah kenapa? Karena kita nggak tahu kan masalahnya apa. Hasil wawancara menunjukkan, loh kok beda sih gitu ya. Jadi kita harus akan mengganti fenomena. Banyak kok yang kasusnya kemarin yang baru lulus juga sama. Ya karena kita pakai abduktif ya, iteratif bolak-balik tuh. Dilihat lagi ke belakang, lihat teorinya lagi, oh teorinya juga ganti akhirnya, diganti lagi. Ya, itu nggak ada masalah. Kalau emang sekiranya tidak memungkinkan menurut aturan aturan akademiknya di UNY di kampus Bapak Ibu, ya saran saya sih baiknya harus ada perubahan dulu di sana gitu ya. Karena nanti ini akan geser nih, bab satunya berubah, bab duanya berubah gitu ya. Berubahnya nggak signifikan ya, hanya di bagian kualitatifnya saja nanti akan bergeser. Karena kita menggunakan induktif nanti di kualitatif itu. Jadi agak susah, kita nggak tahu masalahnya sampai orang lain menyatakan masalahnya ini loh A, B, C gitu ya. Nah, terus metode ya. Nah, di sini kan ada kalimat yang saya mohon maaf ya agak sedikit keganggu kalau saya gitu ya. Ya, jadi ada statement di sini yang kemudian membandingkan hasilnya untuk melihat apakah keduanya saling mendukung atau bertentangan. Kalau sekiranya apa namanya eh, sekuensial itu harusnya bertentangan sih nggak ada ya, harusnya ya. Karena kan goalnya mengkonfirmasi ya, menguatkan hasil penelitian sebelumnya ya. Contoh kayak tadi kualitatif, walaupun nanti bisa jadi ya apa namanya, kalau misalnya eksploratory bisa jadi hasil uji hipotesisnya positif ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Karena kan menurut orang-orang harga mempengaruhi pembelian misalnya ya. Daya beli seseorang ketika harganya murah, banyak konsumen yang beli gitu ya. Supply demand inilah ya, hukum supply demand gitu ya, permintaan penawaran itu pasti akan seperti itu gitu ya. Dan akan sedikit tidak rasional ketika ada hasil wawancara menunjukkan, oh enggak kok, bukan harga yang jadi faktor utama misalnya, kok jadi beda gitu. Nah, itu baru bertentangan. Tapi yang namanya sequential itu agak agak sulit sebenarnya ya. Jadi ini akan sedikit kontradiktif, Bu. Jadi kalau bisa kan kita sudah stated di awal, saya mau pakai metode penelitian. Pastinya harus ada dong konfirmasi atau apa ya, keajegan dari kita. Penelitian ini hanya boleh pakai mixed method. Kalau pakai kuanti saya merasa ketidakpuasan. Dan udah gitu kan objektif atau tujuan dari mixed method kan sudah berjelas sih, banyak sih di Crash oleh di bukunya juga sudah ditulis ya. Bagaimana apa namanya advantage atau keuntungan kita menggunakan mixed method gitu. Nah, terus ini metode campuran ini juga nih saya perhatikan tidak hanya Ibu Nita sih ya. Ya jadi yang lain juga sama gitu ya. Jadi setelah di awal apa namanya setelah dituliskan semuanya ya, walaupun saya terus terang nanti saya sedikit kasih saran Bapak Ibu ya untuk penulisannya baiknya biar memudahkan pembaca itu penulisannya sistematis gitu ya. Jadi saya nggak tahu lagi ya, ini mau dikoreksi ya sama Ibu Dwi atau teman-teman yang lain. Apakah ada nggak? Pasti saya yakin ada format penulisan disertasi itu seperti apa ya. Karena kalau misalnya apa namanya nanti saya tampilkan di tengah-tengah ya slide bahwasanya ketika kita menuliskan sesuatu itu kan enaknya berurutan ya. Misalnya saya mau pakai metode apa nih yang disebut dengan research design lah. Apakah desainnya kuanti, kuali atau mixed method? Nah, kalau saya lihat gitu ya dari teman-teman semua, saya tidak berani gitu ya menjudge bahwa jangan-jangan memang di UNI memang seperti ini gitu ya. Karena kalau di sini gitu ya di UPI atau di FPB khususnya dan di mana di tempat saya menuliskan itu biasanya research design itu metode itu sudah diajarkan di awal. Saya mau menggunakan mixed method ya, apa keuntungannya, kelebihan dan sebagainya dibahas dulu tuh di awal ya, ada beberapa jenisnya gitu ya, baru kemudian setelah itu baru kita ajukan saya menggunakan penelitian mixed method yang mana gitu ya, baru kemudian kenapa harus sequential dikasih reasoningnya ya, kenapa harus begini, advantage-nya begini, digunakan oleh penelitian si A, si B, si C yang hasilnya ternyata lebih A, B, C lebih bagus gitu ya, artinya ini nyambung ke rumusan masalah kita nantinya. Ya, jadi kita punya justifikasi kenapa harus pakai mixed method. Nah, bagaimana kemudian apa tahapannya? Kalau misalnya kita pakai sekuensial yang explanatory, maka dijelaskan dulu kuantitatifnya dulu. Apa pertama kan kuantitatif. Apa sih definisi kuantitatif? Bagaimana pengambilan datanya? Bagaimana populasinya? Kan enak tuh ceritanya Bapak Ibu ya, sampling. Selesai nih, baru analisanya seperti apa? Saya mau pakai SAM, PLS.
ya whatever lah tools yang mau kita pakai. Setelah selesai, itu kan akan menghasilkan apa namanya variabel-variabel kan. Nah, variabel ini yang kemudian yang disebut dengan mixing ya, kalau dalam mix method akan menjadi dasar buat sebagai bahan dasar wawancara di bagian kualitatif. Apa itu bagian kualitatif? Baru kemudian subbab lagi membahas kualitatif. Ya, jadi kalau misalnya mohon maaf gitu ya, saya baca proposal Imunita dan yang teman-teman yang lain ya, tiga lainnya itu apa tuh istilahnya? Saya kayak loncat-loncat gitu ya, dari sini ke sini, loncat lagi ke kuali, balik lagi ujungnya metode campuran. Asal di atas saya baca ada metode campuran, kenapa harus ada lagi gitu di bawah? Ya, jadi apa namanya ikut membantu ya. Jadi harapannya sih kalau saya ya Bapak Ibu, harapannya itu cukup yang pusing itu yang penulis disertasinya aja, jangan pembaca atau penguji promotor ikut pusing gitu. Karena bacanya loncat-loncat. Kan ini kan masalahnya mahasiswa ya, jangan sampai masalah mahasiswa dalam menulis jadi bikin masalah juga buat dosen yang ngebaca gitu. Pusing karena ini kenapa jadi analisa kualitatif tiba-tiba ngambil data kuantitatif gitu ya. Jadi nanti saya kasih contoh yang disertasi yang apa mix method yang punya apa mahasiswa saya. Jadi enak gitu bacanya. Oh, dari sini ke sini ke sini gitu ya. Jadi runut gitu ya. Jadi kita tahu kapan kita baca yang kuanti, kapan kita baca yang kuali. Nah, ini keuntungannya sebenarnya tidak hanya buat mahasiswa, buat promotor, penguji, bahwasanya yang namanya mix method itu paling tidak 3 paper tuh jadi. Bapak Ibu ya, yang skala yang Scopus, kuanti satu, kuali satu, mix method satu. Tapi kalau Bapak Ibu campur aduk begini tulisannya, belang betong gitu ya, loncat-loncat itu susah nanti ngetrace-nya yang gimana caranya kita mau ke kuanti, kuali dan mixed method. Ya, itu sih yang dari saya untuk Ibu Nita karena yang lain sudah apa loncat ke apa namanya ke proposal yang lain gitu. Maka Ibu saya kembalikan ke Ibu Dwi atau saya lanjut lagi siapa yang sudah hadir ya atau Ibu Nira ada Lanjut saja Nira Bapak, kan nih? nggak Ya, apa-apa, apa saya salah seksi nih? aja. Fleksibel aja Bapak di keempat Oh, eh, siapa yang mahasiswa. udah hadir atau gimana? Siapa Mana yang Ibu Nira sudah mau nanya hadir mungkin? lagi? Saya Prof. Munira dulu, Yudi, mungkin Yudi, Bapak. Bentar-bentar Pak Yudi. Pak Pak Bu Yudi, Pak Pak Denny. Oh Tes, ya, tes. Yudi siap. Nggih. boleh. Pak Denny, Pak Ya, Denny. Tes. Eh, minta diberi kesempatan dulu yang baru bedah untuk bertanya gitu, boleh baru boleh. pindah gitu. Nggih. Monggo Mbak Nira. Tadi Mbak Nira toh? Iya. Eh, Ya, ya monggo Bu. ada pertanyaan Terdengar enggak? ya suara saya? Terdengar Ibu. Ya, Eh, terima kasih banyak untuk Pak Denny Andriana. Ini merupakan ya sebelumnya kan belum ada yang membedah sampai sedetail ini nggih Pak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terus kemudian sebenarnya tujuan saya itu untuk mix metodenya itu sebenarnya eksploratory. Hmm. Nah, itu kemarin ketiknya explanatory. Oh. Jadi ya, udah awalnya kan masih bingung mau explan apa explo. Jadi terus kemudian diskusi sama promotor itu disuruh eksploratory, tapi saya jujur saja Pak, saya tuh masih banyak kekurangan. Kalau eksploratory ini kan kebetulan saya tuh sendirian di angkatan saya karena eh, dimintanya sama ke promotornya itu eksploratory. Saya kan eksplan aja Prof, tapi diminta eksplor gitu. Jadi ya masih banyak kekurangan, jadi masih gamang gitu. Ada beberapa mungkin yang kurangnya masih banyak ya, itu karena dari saya juga masih eh, butuh belajar yang lebih gitu. Terus terima kasih Bu Esti ini sudah mengadakan kegiatan ini, jadi saya lebih tahu karena proposal saya dibedah. Kalau dari saya itu saja Pak Bu. Terima kasih banyak. nggih, sama-sama. Monggo Pak Denny mungkin Iya. tanggapannya. Iya Ibu, Dira nggak apa-apa Bu, saya juga 4 tahun Bu baru selesai mix method Bu, karena lama gitu ya, wajar, wajar. Apalagi nanti ini sebenarnya tahapan proposal ini eh, mudah ya, mudah dalam artian gini. Nanti Bapak Ibu menemukan kesulitan yang sesungguhnya itu pada saat integrasi data. Itu, aduh ya Allah, itu bikin rambut saya cepat putih waktu itu tuh ya. Pas sudah lulus balik ke hitam lagi otomatis, nggak tahu nih rambut saya kenapa begitu. Jadi pusing kan pilihannya cuma dua ya kalau kalau S3 itu kalau nggak botak ya rambutnya putih. Untungnya saya kena yang putih nggak yang berguguran gitu ya. Jadi memang memang susah Bu. Jadi nanti ini tahapan baik lah menurut saya inisiatif dari prodinya gitu ya bahwasanya
perbaikannya harus harus dari awal nih. Ya masalah merapikan, masalah ngeformatting, terus masalah perumusan masalah dari bab satu lah gitu ya. Termasuk tadi ya kalau saya boleh saran gitu ya, gapnya tuh di mana gitu ya. Kenapa ini jadi masalah? Terus kenapa ini harus diteliti? Terus tujuannya apa gitu ya? Novelty-nya gimana? Baru kemudian nanti masuk ke kayak teori-teorinya apa yang dipakai. Terus apa peran teorinya itu kan perlu ada gitu. Ya Ibu Nira ya. Jadi nanti sambil jalan saya yakin bisa sih, maksudnya promotornya juga pasti akan mensupport lah gitu ya, karena itu udah pasti novelty-nya dapet tuh karena menggunakan metode yang baru gitu ya, itu kebaruannya minimal dari sana gitu ya, belum nanti faktor lainnya tuh ya, empirical finding-nya pasti udah baru lagi itu gitu ya. Ibu bisa lihat-lihat tuh Bu di YouTube. Saya bikin exploratory juga sih. Saya lupa berapa menit ya. Itu video udah lama sih, tapi pas saya lihat tuh seribuan orang gitu yang nonton. Komennya juga banyak banget gitu. Ya alhamdulillah sih bisa ngebantu ya teman-teman dari mulai Sabang sampai Merauke itu. Nggih, terima kasih. Terima kasih Pak Denny dan semangat Mira. Pak Denny, saya mungkin konfirmasi aja Pak. Eh, yang risetnya Bu Nira ini dengan Ya. judul faktor-faktor tadi, apakah ini mau eksploratory ataupun explanatory, ini pertanyaannya bisa misalnya let's say satu ya, itu tadi ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterserapaan lulusan. Hanya ketika dia explanatory, dia akan menguji teori dulu ya, berangkat dari teori tentang Betul. apa sih hasil riset terdahulu, faktor-faktornya, dan dirumuskan di situ hipotesis dulu. Kemudian dilanjutkan dengan kualitatifnya adalah melakukan konfirmasi apakah betul faktor-faktor ini secara in-depth gitu ya. Kemudian dalam Ya. penyajiannya metode berdua. Ketika itu explanatory and then ketika kita exploratory, judulnya secara judul bisa sama, tapi pertama kita akan exploring ya. Jadi berusaha untuk grounded, untuk mengidentifikasi faktor sampai di situ nanti muncul tema-tema yang berdasarkan analisis data kualitatif itu akhirnya kita menemukan proposisi ya. Nah, dari situ kemudian akan dilanjutkan dengan uji proposisi tadi ya. Pengujian. Jadi Ya. rumusan hipotesis. Apakah seperti itu? Jadi judul itu belum bisa sebenarnya untuk kita melihat apakah ini itu jenis risetnya mixed methods yang explanatory atau exploratory. Seperti itu, Bapak? Apakah seperti itu? Betul Bu. Jadi bahkan bisa Bu betul Bu dalam judulnya juga kalau mau ditambahkan gitu ya. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterserapan lulusan SMK DDIY. Titik dua misalnya menggunakan pendekatan misalnya exploratory sequential method misalnya Ya, ya oke. di dalam judul disertasinya. Tapi biasanya kalau dalam artikel tuh suka ditambahkan tuh supaya wah ini pakai mixed method nih gitu langsung tahu gitu Nah, ya. ya. Bisa kayak begitu. Nah, Oke, tapi terus ini pada Bu hmm, lanjut Bapak. gimana? Maaf, lanjut Bapak. Oh ya, ya ini sekalian juga yang mumpung ingat. Soalnya kalau saya perhatikan ya ada keseragaman gitu ya, di empat proposal ini gitu ya, walaupun temanya berbeda-beda dalam konteks kualitatif khususnya ya. Jadi pertama adalah kalau saya perhatikan pasti semuanya itu yang saya baca pertanyaan kualitatifnya itu pasti in depth semua. Ya, padahal ya Bapak Ibu ya, dalam kualitatif itu kan ada dua jenis ya. Bisa semi structure, bisa unstructure. Ya. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu tujuannya adalah mendapatkan kedalaman, beda ya kuali sama kuanti ya. Kalau kuanti kan dia jumlah nih, sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau kuali itu kan kedalaman. Nah, kedalaman itu, Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan semi structure itu tidak mengunci hanya faktor-faktor yang sudah diuji preposisinya aja. Contoh nih, misalnya nih ya, ketika ada faktor mengeksplorasi faktor-faktor, sudah ada nih sebenarnya preposisinya. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan harga yang dianggap mempengaruhi daya beli konsumen? Dijelaskan kan? Karena dia sudah dikunci langsung bahwa X itu adalah harga dan Y adalah daya beli konsumen. Nah, ketika dia merespon nih, nah Bapak Ibu tidak boleh tuh dalam draft pertanyaan itu mengunci lagi seperti itu yang keduanya. Kalau semi structure, apa maksudnya? Yang kedua, apakah menurut Bapak ada faktor-faktor lainnya? Tidak. Biarkan si key responden itu Ya. bercerita di luar apa yang preposisi kita. Nah, kebaruannya di sana nanti. Apakah itu perlu Ya. diuji lagi atau tidak? Nggak usah.
Kan sudah explanatory. Artinya ini adalah jadi finding yang bisa dipropose untuk penelitian berikutnya. Gitu ya. Kalau misalnya ntar itu diuji lagi, bolak-balik dong, kuanti, kuali, we, terus aja nggak habis-habis gitu ya nanti. Kita harus nge-cut tuh. Tapi jadi temuan baru, model baru, bahwa ada variabel lain yang ternyata memang sangat signifikan. Makanya kalau misalnya Ibu Nira mau pakai exploratory, ya, itu nggak ada masalah. Tapi konsekuensinya apa? Bab 2 Ibu harus diganti nih. Teori-teori tadi kalau nggak sesuai gitu ya dengan apa hasil respondennya gitu ya. Makanya dalam kualitatif penentuan samplingnya ya, sampling termasuk siapa yang ditetapkan sebagai key responden itu harus jelas, nggak bisa any random person ketemu di jalan, itu nggak bisa. Terus dia adalah akademisi. Siapa akademisinya? Apakah dia, maaf ya, asisten ahli, tenaga pengajar, atau baru 2 tahun? Ditulis tuh Bapak Ibu ya, detail. Siap kalau emang dia adalah pemangku kepentingan di pemerintah, siapa posisinya? Berapa tahun dia kerja, itu untuk menunjukkan apa, bahwa apapun yang disampaikan oleh key responden tersebut namanya informan kunci, berarti dia harus betul-betul paham dengan masalah dalam penelitian ini. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi yang namanya purposive-nya itu betul-betul jalan. Purposive adalah non probability sampling, maka dia hanya bisa applied untuk kualitatif. Karena yang sering keliru itu kan purposive dipakai kuanti juga gitu ya. Padahal kuanti kan ada sendiri dia, namanya pakai probability gitu ya. Kan sering tabrakan tuh di bagian purposive. Makanya kita pakai snowball aja deh kalau gitu misalnya. Ya, jadi Ibu Nira harus hati-hati ya di situ. Nggak apa-apa Bu, mau pakai explore, mau pakai explan gitu ya. Ya whatever sebenarnya ya. Kalau emang faktor apa mau pakai explore tadi yang disampaikan oleh Ibu Dwi, berarti Ibu berangkat dengan wawancara. Jadi teorinya ini harus diumpetin dulu, tapi bisa dijadikan rujukan buat pertanyaan. Pertanyaan yang tidak mengarahkan ya. Jangan pertanyaan mengarahkan. Kalau pertanyaan mengarahkan nanti selesai dong. Artinya apa si responden itu hanya akan mengikuti pertanyaan kita gitu. Jadi ya kenanya structure interview ya. Jadi in-depth-nya itu nggak dapet. Nah, termasuk juga nih kalau saya lihat ya analisanya, nggak apa-apa ya sekalian sambil jalan ya. Rata-rata pasti menggunakan yang namanya FGD. Itu saya kritisi tuh nanti tuh ya masalah FGD. Kedua adalah menggunakan Miles Haberman tuh ya data reduction. Padahal yang Ibu Dwi sampaikan itu menurut saya jauh lebih, maaf ya, jauh lebih tepat gitu ya dibandingkan data reduction. Karena tematik analisis, saya pakai tematik ya. Dan mahasiswa yang 5 orang itu saya sarankan pakai tematik semua. Itu buat memudahkan biar ketemu yang dibahas itu faktornya itu spesifik apa. Kalau data reduction itu cara ngeredusnya gimana coba? Kan tematik itu kan antara 3, 5, 7, 8, berapapun respondennya pada saat wawancara itu kan dia punya kesamaan pattern jawabannya. Nah, ketika kita mereduksi tidak punya kesamaan pattern itu susah. Nanti saya ada di slide saya ini di bawah ya Bapak Ibu. Itu ada tuh bagaimana cara melakukan tematik, bagaimana cara codingnya. Saya pakai manual nggak pakai NVivo. Kalau Bapak Ibu pakai NVivo, wah lebih keren lagi tuh. Ya, itu nanti kelihatan tuh. Jadi kebaruannya dapat. Pokoknya mantap lah hasilnya nanti deh. Bapak Ibu akan merasa satisfy lah, puas bahwa apa kedalaman ilmunya itu dapat ya. Tidak hanya metodenya ya, mixed methodnya, tapi lebih ke arah ini temanya yang mempengaruhi itu Ibu jago banget nih. Ibu Nira nanti akan jago sekali dalam bidang ini. Itu saya yakin pasti harapannya Ibu Dwi dan Prodi ya bahwasanya lulusan doktornya itu tidak hanya sekedar syarat lulus gitu ya, tapi betul-betul jago di bidang ini gitu ya. Karena sampai dalam sekali. Makanya di luar negeri kan gelarnya PhD kan, Philosophy of Doctorate, artinya dia tahu filosofi di balik judul ini, penelitiannya sampai ke kulit-kulitnya. Jadi mau digoyang sana sini tuh, ya saya udah tahu karena sudah sampai sini gitu. Jadi nggak sekedar maaf ya apa nyelupin air tangan doang gitu, basah 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 udah aja gitu ya. Itu sih, mudah-mudahan bisa ngejawab ya Bu. Oke, terima kasih nih Mbak Nira ya. Nanti kita explore ya, dieksplor dulu, kemudian baca riset-riset terdahulu, mana teori yang paling mendekati ya, yang bisa memotret. Taruh di bab 2, kemudian lanjutkan eksplorasi realnya, semoga masih relevan. Kalau tidak, dia tetap perlu ada penyelesaian, ya itulah kualitatif. Baru nanti diuji di kuantitatif setelah ketemu proposisi atau hipotesis dari tadi Pak Denny menyampaikan bisa generating teams dan keterkaitan di dalamnya ya, kategori-kategori itu. Begitu nggak Pak Denny kurang Betul, lebih. betul Bu. Mohon Pak Denny, saya kayak highlight-highlight karena pengen ini make sure deh mahasiswa saya
Setelah ngerti. itu visinya mantap Kak. Biar layak betul dokternya Kak Pak Deni ya. Enggak. Nggih, terima kasih gitu nggih Mbak Nira, semangat. Untuk selanjutnya monggo Pak Di di absen mungkin Pak Yudi tadi sudah. Monggo Pak Yudi, Pak Deni akan memulai. Waktu Ya. sepenuhnya saya berikan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Nah, Pak Yudi ya, saya pas terima gitu ya. Oh, saya bilang ini mohon maaf gitu ya, Pak ya. Wah, ini kalau dari judulnya saya ngiranya Pak ya, kalau kalau saya tidak diberikan halo-halo di awal oleh Ibu Dwi, pasti saya akan lihat ini kuantitatif nih. Karena ini Pak pakai mixed method gitu semuanya. Nah, saya bingung gitu ya pas baca. Oh, oke nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin kan tadi yang saya bilang ya, termasuk saya juga ya, kita kan sudah terbiasa menggunakan statistical tools ya. Artinya kita akan menguji hipotesis itu yang kita pelajari. Tapi itu jangan sampai terjebak gitu ya Pak Yudi dan teman-teman yang lain bahwasanya judul itu akan sangat-sangat berpengaruh tuh. Nggak masalah sebenarnya kayak begini juga gitu ya. Ketika ada tambahan-tambahan misalnya ini gimana orang bisa tahu kalau ini adalah mixed method gitu. Ada pengaruh kemampuan memanfaatkan teknologi informasi ini X1, X2, X3 gitu ya, udah kelihatan ya terhadap kinerja dosen. Pasti kinerja dosen nih Y-nya gitu. Terus kenapa harus pakai mixed method kalau kayak begini gitu misalnya dengan judulnya. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, bisa jadi dimodifikasi Pak nanti kalau memang sekiranya mau menggunakan mixed method gitu ya supaya tidak terjebak dengan judul. Ya, itu satu. Nah, ini juga abstrak sama nih. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen. Ini tapi kalau di sini saya hanya mencatat lebih ke arah apa ya perbaikan redaksional saja sih Pak ya gitu ya walaupun saya yakin abstrak itu kan pasti belum mengikat ya karena kan belum selesai sampai 5 bab tapi dengan menggunakan kalimat misalnya apa bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen antara lain terdiri dari 3 variabel bebas. Nah, kalau kalimatnya seperti ini nih Pak, kan kita tidak mengetahui faktor-faktor, karena faktornya Bapak sudah sebut. Tapi lebih ke arah menguji berarti. Menguji faktor-faktor. Apa itu? Kemampuan memanfaatkan itu kan X1. X2. Kalau mengetahui itu Bapak faktornya nggak tahu. Tidak usah dituliskan gitu ya. Seperti yang tadi Ibu Nira itu kan faktor-faktor gitu ya. Karena belum tahu kan eksploratory dulu gitu ya. Karena ingin mengetahui. Tapi kalau kayak begini kan berarti Bapak ingin menguji ya faktor-faktor. Karena faktornya sudah Bapak mention nih, X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini. Nah, selain untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen, kalau diperbaiki mungkin kalimatnya selain untuk menguji kali ya, faktor-faktor ingin mengetahui apakah ada variabel lain yang turut mempengaruhi. Nah, kan contoh kayak begini kan sebenarnya eksplorasi ya. Nah, ini bisa kita ubah nih kalimatnya gitu ya, bahwasanya ya kan kita apa namanya bahasa akademik kan kita harus agak sedikit formal Pak ya gitu ya. Jadi bukan mengetahui faktor lain, tapi kita ingin lebih ke arah mengeksplorasi apa eh, apa ya istilah kalimatnya ya mengeksplorasi faktor lain yang menyebabkan atau mempengaruhi atau apapun lah ya yang ingin Bapak ketahui gitu ya. Pasti saya yakin ketika hasil wawancara Pak Yudi akan keluar tuh dari key respondennya siapa saja atau apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi Y tadi. Nah, itu kita bisa singkat gitu ya dengan judul misalnya Pak ya. Apa identifikasi atau bagaimana atau apapun kalimatnya. Jadi Bapak hanya memunculkan variabel Y-nya saja si siapa nih Y-nya kinerja dosen gitu ya. Faktor-faktor mengeksplorasi atau apalah ya, eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen di STIE Budi Pertiwi, Universitas Pertiwi dan STIKIP Arahmaniyah gitu ya. Jadi X3-nya ini walaupun memang sudah diusulkan di awal nggak ada masalah, tapi karena Bapak ingin mengetahui faktor lainnya kan, ya bisa jadi bukan 3 nanti itu, bisa ya tergantung sih hasil wawancara ya, bisa lebih banyak gitu dan tidak usah diuji gitu karena kalau dari sini sih kemungkinan Bapak pasti makanya explanatory kan. Nah, ya kan ada tulisannya explanatory karena Bapak X-nya sudah ditentukan di awal. Beda sama Ibu Nira tadi ya. Jadi ini hanya perbaikan di redaksional saja gitu ya bahwasanya tidak tidak perlu apa ya me- me- menunjukkan bahwasanya ini saya pakai kuanti nih gitu ya. Terus nah ini wawancara mendalam yang tadi saya sampaikan juga ya untuk semuanya gitu ya bahwasanya apa ketika sudah mulai masuk ke kualitatif itu rata-rata pada masih meraba-raba ya. Itu wajar sih. Ya karena ya kualitatif bukan hal yang biasa kita lakukan sih ya dari S1, S2 gitu ya. Pasti kita ke bawahnya kuantitatif terus gitu ya. Nah, kayak kayak wawancara nih, termasuk tadi ya Ibu Nira juga ketika wawancara misalnya Pak Yudi menggunakan wawancara itu kan apa ya saya yakin pasti Bapak Ibu juga sudah sangat paham gitu ya ketika kita proposal itu kan
Bukan proposal itu kan bukan berarti itu hanya sifatnya apa ya, kosongan ya. Artinya gini, saya akan melakukan wawancara. Saya kalau sebagai penguji proposal nih, saya pasti akan nanya Pak Yudi, Pak, siapa Pak yang akan Bapak wawancarai? Kan pasti keluar nama ya. Kalaupun nggak nama, posisi minimal. Kalau misalnya Bapak, oh nanti saya akan baru cari nanti gitu ya. Artinya proposalnya belum siap gitu. Artinya apa? Bapak mempropos something itu kan bisa diterima atau ditolak atau dengan catatan gitu ya. Nah catatan saya adalah, Pak kalau memungkinkan, siapa saja yang akan diwawancara itu harus dituliskan gitu. Siapa yang diwawancara sama Bapak, terus bagaimana Bapak menentukan key informannya. Karena kita inginnya, dan saya yakin pasti Pak Yudi dan teman-teman yang lain itu ingin bahwa yang key informan ini adalah orang-orang yang bisa menjawab masalah dalam penelitian Bapak gitu. Ya, ya artinya jangan sampai kemudian kita salah memilih informan. Terus samplingnya pakai yang mana gitu ya. Memang sering diidentifikasi apa namanya diterapkan tuh biasanya kalau penelitian kualitatif nggak ada samplingnya gitu ya. Padahal tetap aja ada ya gitu kan. Dia kita harus milih aja kan sudah pakai purposif sebenarnya ya. Gitu nanti kalau bisa Bapak menuliskan tuh termasuk yang lain ya. Karena kalau saya lihat tadi ada, saya lupa ya Ibu siapa ya, bukan Ibu Nira ya, entah ibu entah bapak yang menuliskan itu hanya respondennya hanya dua gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi harus perlu diingat ya Bapak Ibu semuanya, ketika menetapkan jumlah key informan dalam penelitian kualitatif, selama datanya belum saturated, belum ajak, itu harus ada responden yang baru terus. Misalnya saya bilang, ditanya sama saya nih, Pak Denny gimana Bandung, apa kotanya? Kalau kata saya jelek, terus kata Ibu Dwi bagus. Bapak Ibu harus cari responden yang ketiga. Nah, kayaknya biasa aja. Responden yang keempat, bagus. Yang kelima, jelek. Terus, Pak. Karena jawabannya kok belang betong, beda-beda. Itu ya. Ini yang namanya tematik itu kan mencari kesamaan pattern. Nah, ini Bapak nanti harus bisa menetapkan tuh. Wah, itu mah nanti aja kalau sudah jalan penelitian. Oh, berarti proposalnya kan masih mentah ya. Tidak mesti harus ajak siapa, tapi minimal ya kita punya target nih. Kalau dalam penelitian kuantitatif namanya pilot study nih, ngetes kuesioner bagus nggak. Kualitatif juga sama, paling nggak Bapak udah tahu nih saya mau wawancarain si A, si B, si C. Ya, yang realistis pastinya misalnya, oh saya mau wawancarain wakil presiden, presiden. Realistis nggak? Ya bisa aja, tapi mungkin butuh waktu yang lama. Ingat, concernnya kita peneliti apa sih? Waktu, yang kedua duit tuh ada nggak dananya gitu ya. Jadi Bapak tolong dituliskan, termasuk yang lain juga ya, siapa yang kira-kira yang akan menjadi targeted informan kita. Kalau secara nama belum dapat, secara posisi nggak ada masalah. Dan upayakan tidak boleh satu ya, atau kan dua. Karena kalau datanya tidak saturated, susah Bapak Ibu memverifikasinya. Termasuk tadi yang FGD tadi saya bilang. FGD itu saya agak ragu ya. Saya bikin notes juga ya di apa Bapak Ibu yang menggunakan FGD. Kenapa saya bilang agak ragu? Bapak Ibu coba perhatikan deh dalam beberapa kali FGD. Rata-rata itu jawaban yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu pasti komentarnya ya ada aja yang ngomong kayak begini. Saya kira saya setuju ya dengan pendapat Bapak A, Bapak B. Ya terus gimana dong? Kalau setuju-setuju aja kan tergantung dari jawaban orang. Jadi boleh banget. Boleh banget. Selama dia tadi bisa memastikan Bapak Ibu kontrolnya adalah jawabannya tidak membebek gitu ya. Nggak ngikutin orang sebelumnya. Kalaupun bertentangan, dia kasih reasoning. Pertentangannya kenapa gitu. Ya. Nah, analisis datanya gitu ya. Miles Haberman ini semuanya rata-rata kalau saya lihat sih pakai ini ya, empat-empatnya gitu ya. Tadi Bu Dwi udah ngasih clue sebenarnya berkali-kali masalah tematik. Coba Bapak Ibu bisa pelajari itu. Tematik itu menurut saya ya, itu jauh lebih efektif lah ya, jauh lebih efektif dan lebih kena gitu ya patternnya gitu ya, dibandingkan kita mereduksi itu agak susah sebenarnya ya. Artinya gini, kita tidak bisa apa namanya menentukan jawaban ini penting, jawaban ini nggak penting. Susah karena apa? Karena reduksi per orang kita akan melihatnya. Sementara kalau tematik itu bukan per orang, per jawaban, Pak. Lihat misalnya padanan katanya apa. Kalau dia bilang seneng, terus gembira. Katanya, oh saya senang nih tinggal di Bandung. Wah, saya gembira banget. Saya suka banget. Secara KBBI, tiga kata ini sama. Berarti tematik ini nih. Semuanya mengambil kesimpulan senang, suka, gembira itu adalah satu kesatuan. Itu namanya tematik. Tapi kalau Bapak reduksi nih, terus pasti berdiri sendiri-sendiri nanti itu. Agak susah gitu ya. Bisa aja sih digabungin. Cuma kalau saya perhatikan deh teman-teman yang pakai Miles Saberman itu ya, teman-teman S1 dan S2 itu, eh jadi jalan sendiri-sendiri Pak. Kecuali Bapak Ibu bisa memastikan bahwa mereka menyatu, ya jawabannya nggak ada masalah gitu ya. Tapi tolong diperhatikan ya kalau bisa gitu ya pakai tematik gitu ya. Saya kasih kok di sini di slide-nya ada contoh tematik itu kayak gimana.
Nah, ini juga sama ya kayak tadi Bu Nira juga. Ini metode campuran, kecuali kalau memang ini format penulisan di UNY seperti ini ya. Kalau memang seperti ini ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak, saran saya baiknya ditaruh di awal. Yang namanya research design itu di awal, baru kemudian cara melaksanakannya seperti apa. Bapak Ibu bisa buka di Google nanti eh, namanya Research Onion ya, yang bawahnya si Saunders itu kelihatan tuh polanya. Itu acuan buat orang-orang peneliti ya, doktoral di tingkat pertama tuh sudah pelajari Saunders itu tuh. Ya bagaimana penelitian itu dari mulai gedenya rumah gede sampai rumah kecilnya pengambilan datanya. Jadi sistematisnya kayak begitu biar enak ya. Jadi yang ngebacanya ngerti gitu ya. Terus yang bertanyanya enak dan menuliskannya juga enak nanti Bapak Ibu. Pada saat nyarinya itu mudah. Nyari filenya di mana gitu ya. Karena berurutan pasti pada saat penyajiannya. Nah ini dari untuk Pak Yudi nggak terlalu banyak ya Pak ya. Karena kalau saya lihat Bapak porsi banyaknya itu di kuantitatif. Ya, saya sih serahkan aja itu yang ada masalah ya Pak ya. Cuma nanti untuk ke kualitatifnya mungkin perlu di apa namanya dipatenkan Pak ya gitu ya. Karena kan tujuannya kan saling mengkonfirmasi ya Pak. Mungkin itu aja Bu dari saya Pak Yudi tidak terlalu Izin tanya banyak Pak. sih ininya gitu. Ya, Jadi begini Pak, terima kasih sebelumnya. Yang pertama Bu Esti yang sudah memprakarsai acara seperti ini. Yang kedua Pak Mentoring. Suaranya bonceng, Sebentar. Bapak. Yang Maaf. kedua Pak Mentoring ini terima sekali. Sebelumnya saya bertanya Bu Esti ya. Ini kebijakan untuk UND boleh tidak? Kalau misalkan murni kuantitatif. Pasalnya, ketika saya pengajuan itu adalah kabar dari Prof. Sugi, Prof. Ki itu adalah harus mix method. Kalau memang boleh kuantitatif murni, saya akan ambil itu, Pak. Bu, gimana Bu kira-kira Pak? Terima kasih. Nggih, Bapak, Ibu, Pak Denny. Semua riset itu ada plus minusnya nggih Pak Denny. Pak Denny dibutuhkan untuk pengembangan ilmu. Tidak ada kuan lebih jelek dari kual, kual jelek dari kuan, termasuk mix, R&D dan semuanya nggih. Tergantung tujuan penelitiannya. Jadi kalau ini mengizinkan asal memang kuantitatifnya itu memenuhi kelayakan sebuah riset di level doktor. Ya, tadi untuk kelebihan-kelebihan kenapa dilakukan riset kuantitatif itu memang menjadi atau mendasari riset Pak. Tapi begini, nih coba nanti tanya Pak Denny. Kita itu kan ada promotor, kopromotor. Kalau mahasiswa doktor tuh nyawanya di promotor dan kopromotor. Jadi saran saya Pak, win-win ya, win-win. eh, Gimana ya, misalnya memang promotor dan kopromotornya tidak mengizinkan, ya sudah kita menyesuaikan. Toh ini max method, itu ada kuan, nanti kuan mungkin porsi kuannya yang dibesarin gitu ya, tapi ya melihat faktor-faktor tadi ya betul-betul kalau memang ada kebaruan juga ya, artinya dari sisi variabel-variabel yang diteliti dan juga populasinya ya. Artinya keunggulan riset kuantitatif itu menjadi pertimbangan utama eh, ketika Bapak menentukan ingin riset kuantitatif. Kemudian ekspornya mungkin porsinya boleh kan Pak Denny, porsi kualnya itu agak kecil. boleh Bu, itu namanya embedded. Nah, itu Itu namanya embedded. Jadi iya. apa nanti Pak Denny takutnya saya salah gitu Pak Yudi Makasih gitu. Bu. Memang boleh Eh, ingin banting setir ke kuan murni Bu. Kenapa? Karena kan saya juga ngajar di ini apa di kampus itu adalah metode penelitian dan statistik seringnya itu setiap semester itu. Jadi saya inginnya itu memperdalam di statistiknya, di intinya di kuantitatif eh, murni, bukan di Bapak, Bapak, kalau memang mau
memperkuat kuantitatif, prodi tidak masalah. Tapi sekali lagi saya sampaikan, nyawa S3 itu ada di promotor dan kopromotor. Carilah win-win solution. Nah, ini Pak Denny tadi udah menyampaikan nih, bisa mixed methods, porsi kuantitatifnya besar, kualnya kecil, embedded. Pak Denny mohon dong fleksi saja secara ringkas Pak Denny ketika yang embedded Pak Denny sehingga porsi kualitatif bisa kecil. Seandainya nanti nih promotornya tidak bisa tidak bisa ini Pak, tetap tidak mau kalau tidak mix. Monggo. Bisa Bu, Pak. Jadi yang namanya embedded itu penelitiannya itu kan misalnya kayak Bapak Yudi nih, dominannya kuanti. Saya pakai embedded, Pak, karena basic saya adalah kualitatif. Jadi metode satunya lagi, kalau Pak Yudi berarti metode satunya lagi kualitatif itu dia hanya sebagai aksesoris, Pak. Jadi aksesoris itu artinya begini ya, porsinya itu kecil banget ya. Artinya dia hanya menjelaskan bahwa key respondennya itu mendukung bahwasanya X1 mempengaruhi Y, X2, tapi harus ada statement itu, Pak. Dan paling cuma berapa halaman itu mah ya gitu ya, nggak terlalu dominan karena yang penting Bapak sudah men-stated pertama ini menggunakan mixed method. Satu, kedua dia menggunakan embedded di mana porsi satu penelitian itu, masuk metode maaf, jauh lebih dominan dibandingkan yang lain dan perannya itu masing-masing jelas. Jadi kualitatifnya itu adalah untuk mendukung penelitian yang kuantitatif. Itu sudah menggugurkan Pak kewajiban. Karena memang setuju yang Ibu Dwi sampaikan Pak. Jadi mungkin nanti Pak Yudi juga akan ke arah sana ya. Artinya setelah lulus S3 pasti akan menjadi pembimbing dan sebagainya. Pasti kalau misalnya mahasiswanya passionnya kualitatif, kalau Pak Yudi passionnya kuantitatif, pasti Bapak akan maaf ya meminta mahasiswa Bapak ke kuanti kan gitu ya. Jadi menurut saya sih Pak, tadi yang untuk win-winnya tidak ada masalah Pak. Maksud saya eh goalnya gitu ya. Toh mixed method itu bisa Pak, fleksibel Pak, bisa apa namanya? Saya tuh Pak ya, saya kasih tahu ya Bapak Ibu juga ini sedikit rahasia nih. Jadi saya tuh berangkatnya itu dengan explore, awalnya exploratory maunya. Di tengah jalan jadi convergence. Terakhir hasil akhirnya embedded. Kenapa? Karena hasilnya kok kontradiktifnya jauh. Saya pakai factor analysis dulu, ya. Terus jauh kok dengan ininya. Akhirnya ya sudahlah yang kuantitatif beberapa tanya saya hapus, terus kemudian jadi porsinya kecil sekali, cuma berapa halaman ya waktu itu yang kuantinya. Kecil Pak, hanya faktor analisisnya saja dan uji bedanya yang saya tampilkan. Sementara wawancaranya, wah berlembar-lembar. Jadi hanya menunjukkan bahwa oh pedagang di pasar begini, penjual begini. Udah Pak, hanya deskriptif sedikit, porsinya paling 15-20 halaman ya saya lupa. Sisa berapa ratusnya itu wah wawancara semua kualitatif, ngejelasin. Gitu Pak, jadi menurut saya itu jauh lebih apa ya objektifnya tercapai Pak tanpa harus mengganggu passion Bapak yang di bidang kuantitatif gitu. Tapi tentu Pak kaidah kualitatifnya harus tetap jalan Pak gitu. Wawancaranya, temanya, siapa yang diwawancara harus ada gitu Pak. Makanya saya tidak banyak kan mengoreksi yang Pak Yudi karena saya lihat Pak Yudi kuantitatifnya kan porsinya luar biasa dominan ya di proposalnya. Jadi saya pikir teruskan saja Pak, tinggal memperbaiki konten bagaimana pengambilan data di kuali Ya. Jadi pakai peak-nya tematik sudah selesai. Bapak tinggal menentukan siapa yang diwawancarai untuk kalau Kenapa? embedded itu judulnya gimana nih? Apa tetap seperti ini atau harus diubah menjadi faktor-faktor mempengaruhi? Peaks-nya gimana Nah, nih? bisa Ide Pak. peaks-nya. Tadi bisa Pak, bisa faktor-faktor yang mempengaruhi kayak tadi model Ibu Nira ya, kinerja dosen di STI Budi Pratiwi atau enggak dosen saja Pak in general karena STI Budi Pertiwi, Universitas dan STKIP ini kan hanya tempat ya, setting ya nggak sih? Ya kan? Artinya kan tempat bisa di mana aja Pak, gitu ya. Artinya yang jadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan adalah ada faktor-faktornya gitu ya. Yang Bapak sudah meng-highlight Y-nya. Y-nya itu apa sih kinerja dosen? Ada satu variabel di sana. Artinya kuantitatifnya Bapak dapat dari Ya, ya. kinerjanya. Sementara Boleh X-nya itu kan Bapak tidak dikunci di 3X ini, Pak. Kalau Bapak ngunci di 3X ini, maka jadinya kuantitatif. Kalau Bapak dengan menggunakan kalimat yang general kayak tadi Ibu Nira, itu ada kemungkinan X-nya bertambah, tapi tidak usah Bapak uji. Karena kan sebagai embedded saja dia gitu. Hanya menambahkan X-nya. Siapa tahu nih justru menurut saya Pak, jadi benefit buat Bapak jauh lebih besar karena oh ternyata ada X lain yang baru. Tidak usah Bapak uji di dalam disertasi ini. Tapi kalau Bapak mau bikin paper dan menguji X yang baru itu bagus. Gitu. Untuk rumusan masalah saya sudah mengikuti apa yang disarankan oleh Prof. Gi dengan promotor juga seperti itu. Saya pikir itu mudah-mudahan kalau memang embedded tidak berubah ya, nggak merubah untuk rumusan masalahnya Pak. Gimana Pak?
Kalau untuk rumusan masalah Bapak harus menambahkan satu Pak, kaitannya biar ada kualitatifnya. Ada Pak, waktu itu ada Pak, sudah saya Bentar, tambahkan. ada Ada ya? Pak, Kok saya nggak ketemu ya? ada, sudah ada Pak kualitatifnya. Jadi kual-kualnya dulu memang banyak, kual juga ada kualnya. Yang terakhir ya, sebentar saya lihat ya Pak. Yang terakhir Pak. Mohon maaf Pak, nyelak dulu. Jadi untuk nama bisa di skip dulu Pak ya, di judul. Nah, tempat-tempat bisa di skip dulu, di skip. Nama bisa di skip. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dosen. Oh, yang Tempat. nomor 39 bukan Pak rumusan masalahnya? Ya, gimana Pak? Yang rumusan masalah nomor 39 bukan? Betul Pak. Bapak masalahnya banyak juga ya. Belum cukup Pak masalah dalam hidup sampai 39. Saya aja masalah hidup saya sudah banyak Pak. Bapak bikin 39 lagi. Luar biasa Bapak nih. Tapi mungkin kecil-kecil per ini mungkin ada Iya, betul per masing-masing. ya, per masing-masing. Dan mungkin di dalam variabelnya juga di kurs yang tidak tahu itu. Iya. Gimana, Pak? Rumusan masalahnya sudah ada Pak yang kualitatif Ada, minta tapi di ujung sini Bu, apa gimana faktor dia? Apa? faktor apa saja yang mempengaruhi. Jadi kan tidak usah apa saja karena Bapak sudah ada X-nya. Mungkin faktor-faktor selain kali ya. Seperti itu hanya Siap, masalah diksi aja Bu. Nggih, siap. nggih. Gitu aja sih Pak. Siap, makasih Pak, makasih Bu. Kita Matur gitu nggih Pak Yudi, semangat masa studi prioritas Pak Yudi sehingga win-win ya Bapak Ibu semua. Saya stressing kan win-win ya dalam studi itu ya, idealisme dan keinginan promotor dan kopromotor. Wong Pak Denny aja juga begitu. Nah, Pak Denny, saya bertanya nggih Pak Denny, Ya Bu. ini kan ini explanatory, dimulai dari kuantitatif, lanjutkan dengan kualitatif. Let's say saya tidak yang embedded ya, tapi mixed methods yang porsinya sama. Pertanyaan saya, karena kalau explanatory dia start dari Kuanti. hipotesis, ya kuanti, kemudian yang kual itu kan dia akan melakukan konfirmasi apakah seperti itu dari apa ibaratnya grounded ya dari Ya. bawah ya, dari pandangan perspektif informan. Pertanyaan saya, ada kekhasan di kualitatif itu mendalamnya itu yang saya yakin ketika kita exploring kita juga akan menemukan why and why gitu loh Pak. Mereka kan Betul. cerita kan soalnya begini begini kalau kayak gitu. Nah gini gitu. Nah, itu apakah perlu kita munculkan sampai di why untuk nanti ditaruh di bagian metode yang kualitatif, atau nggak usah dibatasi ya? Kita ingin menjawab faktor-faktor itu saja. Gimana nggih Bapak? Oh enggak Bu, di dalam pembatasan masalahnya itu tidak apa-apa kan kan pembatasan masalah itu kan pertama adalah untuk mengunci masalah yang ingin diuji di kuantitatifnya. Sementara untuk kualitatifnya itu kan masalahnya kan belum tahu Bu kita apa. Jadi ada satu pertanyaan atau satu batasan itu yang memang memungkinkan dia kemana-mana larinya. Justru Bapak Ibu nanti model penelitian itu akan muncul dua. Pertama adalah kuantitatifnya yang sudah kelihatan XX-nya kan. Fix. Ya, yang kedua yang sudah fix ya. Yang kedua adalah model baru ada expansionnya lah. Apa kalau di game itu expansion pack-nya lah. Tiba-tiba muncul baru. Selama ya, nah ini penting. Selama Bapak Ibu ketika melakukan pewawancara itu jangan mengunci di variabel yang udah fix aja. Jadi Bapak Ibu harus mancing ya, ekspor ada nggak faktor lain selain yang sudah tadi gitu. Makanya pakai semi structure itu penting gitu ya supaya Ya, ada jawaban baru gitu. iya. Bisa jadi ya Bapak Ibu yang awalnya X-nya 3 jadi 8, Y-nya 2 jadi Ya, 8 juga misalnya. Itu bisa ke sana ke sini gitu ya. ya, Nah, iya Pak Denny, saya setuju yang itu. Insya Allah saya memahami karena namanya ekspor kan kita kan betul-betul ya harapannya menemukan yang di lapangan yang mungkin memang belum terangkat oleh riset terdahulu ya, sehingga tidak melandasi rumusan variabel kita. Pertanyaan saya tuh, kita kalau itu kan masih mengidentifikasi faktor-faktor. Nah, mungkin dari proses wawancara kan si ini memberikan data tentang mengapa ada, misalnya tadi di kuant 3 variabel, di ya. kual kita ketemu nih ada ternyata ada 8 faktor nih Hmm. mempengaruhi.
Nah, kemudian di situ kita juga menemukan informasi tentang mengapa karena in-depth toh kita itu Betul. cenderung in-depth ya wawancara. Itu perlukah diwadahi dengan rumusan masalah atau itu biarlah itu menjadi data kita lain yang nanti bisa kita ibaratnya olah secara tersendiri, nggak usah dimasukin di disertasi, kita batasi atau kita boleh munculkan sekalian gitu. Itu kan bukan masalah, Bu. Itu kan temuan kenanya. Nah, Jadi temuannya itu iya, gimana? temuan baru kan bukan masalah ya. Artinya kan finding itu kan untuk menjawab masalah. Sementara ketika Hmm. ada finding masalahnya belum tahu kan, makanya dalam tadi yang saya bilang rumusan masalahnya itu kan kalimatnya itu yang terbuka, Bu, bukan yang tertutup. Artinya kalau tertutup kan kayak nguji, nguji X-nya ditentukan. Kalau misalnya kayak faktor itu kan kalimat terbuka tuh. Artinya Hmm. apa aja bisa gitu. Nah, tapi ibu cukup dibahas di bagian pembahasan. Jadi new Oh, findings-nya tadi why-nya itu. itu new Ya, finding-nya di apa Y-nya aja kemudian di mengapa bagian gitu. pembahasan, Tapi Bu. tetap oke. Jangan Oke, dibalikin oke. ke awal gitu. Karena kan ibu Ya, nggak tahu. Tapi bisa jadi berakibat ke teori, Bu. Berubah tuh karena ya, kan finding. Tapi kalau kerumusan masalah nggak usah. Bukan kerumusan masalah, apa? Pembatasan masalah nggak usah gitu. batasan Karena kan harus. Oke, oke. kan nggak lucu gitu ya. Ada finding dulu baru masalahnya menyesuaikan. Enggak. Tapi kalau teori harus Iya, ganti itu iya. gitu. Nggih. Oke, nggih, jelas. Nggih, terima kasih sekali Pak Denny Ya. pencerahannya. Dilanjutkan ya. Siapa yang udah ada? Apakah yang sudah hadir di sini Pak Yudi, Bu Ulfa ada? Mbak Ulfa? Aduh, sayang ya kalau enggak ini. Pak Bu Herian, Esti boleh tanya Bu Esti? bentar nggih Mbak Ya. Bu Tari, kita beri kesempatan peserta coaching kliniknya dulu. Pak Herian ada? Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kepada peserta. Aduh, sayang sekali, nggih, Pak Denny ya. Aduh, ya udah wis. Ya, maklum Pak mahasiswa S3 itu biasanya double apa? Jarang yang apa full time student kan di Indonesia ini. Ya, ya. Oke, baik. Ini tadi sudah muncul dari Ibu Utari, nggih. Kami silakan nanti kalau ada Bapak Ibu yang lain juga dipersilakan langsung saya buka ke teman-teman nggih Pak Denny. Ya, mangga, Bu. Oke, monggo Utari. Makasih Bu Esti. Terima kasih Pak Denny atas pemaparannya tadi. Ini saya mau bertanya Pak Denny. Kebetulan saya sudah sampai pada tahap fase penelitian kualitatif. Jadi saya menggunakan kombinasi eksploratory, jadi kualitatifnya sudah selesai, kemudian akan saya lanjutkan ke kuantitatif. Nah, pertanyaan saya Pak Denny, untuk fase kuantitatif ini, apakah angket itu bisa saya berikan kembali kepada eh, informan-informan yang telah pernah saya wawancara, atau hanya kepada yang belum pernah saya wawancara? Jadi cerita konteksnya itu Pak Denny, saya meneliti tentang faktor organisasional yang memengaruhi kesiapan penerapan big data dan dampak selanjutnya terhadap perilaku pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Itu. Nah, saya sudah melakukan wawancara di 3 tempat di kampus di daerah Jawa Timur. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi, apakah dalam kuantitatif itu saya tidak diperkenankan untuk mengambil data dari mereka yang sudah saya wawancara. Gitu Pak Ya, Denny. paham, Bu. Itu saja. Ya, Makasih Bu Esti dan Pak Denny. baik. Oke, Kalau maklum. kalau saya boleh. Lanjut langsung aja nggih. Ya, Bu. Kalau saya boleh saran, Bu, siapa Bu Rahmania, kalau saran saya sih baiknya Bu yang baru, Bu. Kalau yang kenapa harus yang baru? Gini, kan kita ingin mengkonfirmasi ya, Bu ya, ingin mendapatkan hal yang baru. Kalau kita maaf ya, kecuali kalau kita ingin menguji konsistensi ya, kan biasanya bisa tuh, misalnya Ibu wawancara ke saya sekarang bulan apa Desember ya. Nanti Ibu balik lagi ke saya bulan Juni. Kalau jawaban saya beda kan berarti wah ini kredibilitasnya nggak jelas gitu kan. Kenapa? Karena saya memberikan jawaban yang berbeda gitu ya. Untuk dalam durasi 6 bulan boleh itu penelitian. Nah, tapi kalau untuk yang tadi Bu yang survei saran saya, kalau Ibu mau mendapatkan kebaruan, ingin mengkonfirmasi, memvalidasi gitu ya, itu baiknya ke yang baru Bu. Nah, karena di dalam Ibu mungkin pernah mendengar ya stakeholder. Stakeholder itu kan artinya kan siapapun yang berkepentingan dengan penelitian Ibu. Kalau misalnya bicara sekolah kan berarti ada orang tua murid, ada siswa, ada guru dan sebagainya.
ya banyak ya. Tidak mesti harus di kota yang sama, Bu. Kalau memang kita mencari jawaban untuk variabel ya. Kecuali kalau memang kasuistiknya ada di daerah kota tersebut. Karena kan biasanya kan karakteristik demografi kota itu kan homogen ya orang-orangnya tuh. Kayak misalnya di Bandung dominannya orang Sunda gitu kan. Nanti kan jawabannya apakah Anda suka peyem? Ya pasti jawabannya udah bisa ketebak, Bu, gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah Anda suka brem? Bukan yang nanya brem itu apaan gitu kan? Nggak tahu misal ya, paham ya Bu ya? Ya kecuali kalau Ibu hanya masalahnya adalah masalah pendidikan. Itu kan bisa, maaf ya, any random orang yang memang paham pendidikan bisa jadikan kuesioner gitu ya. Atau Ibu mau ngunci di 3 kota tadi. Nah, saran saya itu. Justru yang jadi menarik Bu ya. Saya kurang paham ya apakah Ibu pakai tematik atau tidak. Karena yang jadi bahan nanti Pak untuk tematik. Nah, itu bisa dijadikan buat kuesionernya Bu nanti. Hasil tematiknya tersebut ya bisa buat kuesioner dan jumlahnya Bu ya saya nggak tahu mungkin Ibu pakai SEM kali ya atau apa gitu ya. Jumlahnya Rencananya banyak SEM Bu. PLS ya Pak. Nah, itu bisa Bu nanti kan Ibu tinggal kalau menggunakan rumus itu kan bisa dikali 5 ya dari jumlah pertanyaan itu kan. Dan saran saya sih Ibu piloting dulu tuh. Kenapa? Karena khawatirnya redaksionalnya ada yang nggak paham gitu Bu, partisipan. Jadi Ibu validitas datanya dapat dan menurut kelompok alfanya kalau syukur-syukur di atas 0,7 0,8 Bu, lah udah enak tuh Bu, Ibu tinggal langsung sebar aja gitu ya. Pak Denny menambahkan, Pak Denny tambah tanya lagi boleh ya Pak Denny? Boleh Bu, boleh banget. Ya kebetulan saya sudah uji coba dan uji coba itu tidak di ketiga kampus tadi. Hmm. Eh, oleh promotor saya disarankan mencari tempat yang sekiranya itu homogen dengan Hmm. ketiga kampus yang saya teliti. Hmm. Meskipun pada kenyataannya ketiga kampus tadi saya juga belum tahu apa sejauh mana kesiapan penerapan big datanya. Tapi untuk big datanya sepertinya memang belum. Nah, eh, kemudian sudah menganalisis kalau pakai SMPLS itu kan inner model ya Pak ya Hmm. di di apa validitas atau kelayaknya. Nah, ternyata itu banyak yang eh, apa namanya Pak kurang gitu Pak dari rujukan dari angka rujukan itu masih masih di bawah gitu. Ya, makanya perbaikannya masih masih saya lakukan tapi ini sudah 90% lah gitu. Nah, Pak Denny, apa dalam kasus saya tadi Pak angket ini eh, saya boleh Pak Denny tadi mengambil bukan hanya di 3 kampus yang saya ambil datanya di tahap kualitatif. Boleh Eh, Bu. boleh ya Boleh Pak ya? Ibu. Boleh Bu, boleh Iya, banget. iya. Asal ya tadi Nah, saya bilang bukan misalnya gini, bukan iya, membahas spesifik kasus di tempat tersebut gitu. Kayak contoh nih, iya, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan apa siapa namanya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ibu iya, domisilinya di Ujung Pandang kan ngapain gitu kan? Nah, siapa Deddy Mulyadi? Ibu kan nggak kenal, paham ya Bu ya? Tapi kalau masalahnya adalah yang iya, sifatnya kepemimpinan, itu kan variabel, Bu. Kepemimpinan adalah variabel. Sekolah adalah variabel, gitu ya. Kinerja adalah variabel. Ibu mau di kota manapun juga, luar negeri juga boleh, gitu, Bu. Boleh, Bu. iya, Asal udah dia paham ya, gitu ya. Dan dipakai big iya, datanya tadi misalnya. iya. Baik Bapak, karena semula mungkin ini persepsi saya ya Pak ya. Kami kira itu hanya dilaksanakan di institusi yang sama Pak untuk fase kuantitatifnya. Oh, Begitu. Makasih iya, Pak Ni. iya, Bu. Kalau tempat itu hanya setting sih, Bu. Tempat itu kan bisa diganti di mana aja, gitu. Yang penting kita variabelnya tuh apa yang dibahas. Apakah kinerja, apakah tadi big data atau apa gitu ya. Jadi spesifik ke katanya aja gitu. Tempat mah bisa di random di mana aja gitu. Ya. Oh, baik, Oke, baik. Terima kasih Pak oke. Denny. Matur nuwun Bu Utari untuk pertanyaannya mencerahkan Makasih Bu teman. Esti. Pak Dani, dilanjut ini saya melihat Mbak Ulfa happy. Nah, Oh, ini udah ada ya? enggak sih Mbak Ulfa? Ada enggak? Kayaknya. Oh, kok enggak ada ya? Oh ya sudah, kirain tadi ada. Pak Herianto sekali lagi cek. Ada enggak? Kalau tidak ada berarti kita lempar ke audiens, nggih. Boleh. Eh, Sambil monggo Bapak Ibu masih ada waktu kita sampai jam 12. Ini ada setengah jam. Ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Tes Bapak Ibu. Ada.
sekedar mengingatkan Bapak Ibu, kalau tadi disarankan memakai tematik analisis, kita sudah pernah pelatihan beberapa waktu lalu Pak, di tahun Oh, 2024 ini Pak, saya selenggarakan tuh Pak penelitian khusus analisis data tematik. Mengingat ini Bapak, di kami itu sangat banyak yang memakai Mice and Habermas, tapi itu kan baru tahap-tahap ya. Detailnya itu teman-teman tuh maaf kosong gitu loh Pak. How you hmm, reduce the data. Gitu tuh eh, kurang jelas gitu loh Bapak. ya, Sehingga saya ini udah, kalau saran saya tematik analis itu kan basic ya, ya. dibandingkan di teori kan dia akan lebih ini ya panjang langkahnya dan ya ini Bu, saya boleh eh boleh share sedikit, Bu? nggih. Boleh boleh Ya. silakan Bapak. Maaf Ibu Nggih, dipotong matur ya, nuwun. Bapak Ibu semuanya ini saya sajikan ya disertasi saya ya, S3 saya ya, apa namanya tematik analisis ya nyambung dengan Ibu. Jadi Bapak Ibu semua kenapa kemudian dia lebih menurut saya much more powerful dibandingkan Miles Haberman ya gitu ya. Artinya kan dia mereduksi itu kan, tapi kita mereduksi itu kan statementnya orang, bukannya mereduksi ke tema tertentu. Contoh nih, saya judul disertasi saya mixed method itu saya pakai embedded ya Bapak Ibu ya. Tadi yang saya bilang the challenges facing pasar accountability. A very simple judul tapi dalam lah ya, dalamnya itu wah dalam banget lah pokoknya. Saya tahu bahwa masalah pasar itu bukan karena ada pasar modern, tapi lebih ke arah status organisasi pasar sendiri ya di Indonesia yang nggak pas lah. Ya, jadi, nah ini Bapak Ibu ya, yang namanya tematik itu kita cari kesamaan tema gitu ya. Karena menggunakan beberapa key responden gitu ya. Ada kepala pasar Koja kalau saya kemarin, Majestic gitu ya, terus direktur PD pasarnya saya wawancarain gitu ya. Terus yang di Bandung juga sama, saya 2 kota aja cukup. Karena yang namanya kualitatif ya, itu kan tidak mencari jumlah ya. Kita mencari temanya sudah saturated atau enggak. Tapi saya punya argumentasi kenapa harus di Jakarta dan kenapa harus di Bandung. Karena yang di Jakarta itu kan artinya begini ya, ini capital city ini. Ketika ibu kota aja pengelolaan pasarnya maaf ya kurang oke, itu kita bisa mengambil kesimpulan ini sebagai pilot nih. Mungkin di kota lain ada yang jauh lebih buruk dibandingkan ini gitu ya. Nah, tapi kita harus lihat dulu Bapak Ibu gitu ya. Tidak bisa memang mengeneralisir, oh nggak bisa itu kan sudah di kasus di sana gitu ya. Tidak bisa di kota di Bali buktinya bagus kok pasarnya gitu pengelolaannya. Nah, makanya salah satu kelemahan dari Kuali misalnya, dia adalah setiap masalah itu kan unitnya masing-masing ya. Nah, balik lagi ke sini ya, Bapak Ibu ke tematik. Jadi kita kunci nih padanan katanya yang namanya profit tuh gimana, sosial kan saya pakai hybrid organisasi ya. Organisasi hybrid itu apa? Siapa stakeholdernya? Jawaban orang-orang itu yang kita cari, kita beli warna yang coding tadi itu. Ini jauh lebih efektif. Nah, di dalam appendix mungkin detail tuh draft wawancaranya, tapi pada saat mulai masuk ke pembahasan itu kita hanya ngambil yang tematik-tematiknya aja gitu ya. Jadi kurang lebih kayak begitulah gitu ya. Bahkan ya yang paling simpel nih ya saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Kan saya pakai coding biasa ya. Maaf, saya kasih contoh yang daftar isinya dulu aja deh. Tadi yang saya sempat kritisi yang bersama ya, bahwasanya agar memudahkan pembaca Bapak Ibu apa apa namanya sistematis kalau bisa penulisannya gitu ya. Seperti ini contoh yang convergence ya. Jadi mahasiswa yang di sini saya arahkan ke convergence ya. Bahkan judulnya aja disertasinya begini aja tuh. Ya, a very simple thing. Kita nggak nyari judul yang complicated. Tadi kalau misalnya saya baca di chat ya Pak Herman yang menyarankan menggunakan mixed method tadi boleh kayak begitu ya. Bebas sih sebenarnya. Kita kan mau ngambil judul manapun ya, selama dia bisa mewakili dan ini menggunakan mixed method ataupun quali atau kuanti terserah aja sebenarnya ya. Kalau di paper bahkan ditulis tuh supaya ada keywordnya menggunakan mixed method gitu ya. Nah kayak gini nih dia gini aja sebuah model adopsi produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia. Baru kemarin lulus ya ini Pak Wenda di Jawa Timur ya bimbingan saya tuh. Dia begini tuh berurutan. Awalnya sama nih kayak Bapak Ibu kan bukan berantakan apa sih belum rapi lah. Ya coba Pak kayak begini Pak biar memudahkan orang baca. Terus kemudian dirapikan sama Pak Wenda satu-satu sumber datanya, sekunder populasinya gimana, dijelaskan satu-satu sampai terakhir. Tadi yang kehilangan nih dari empat-empatnya itu kalimat-kalimat terakhir ini yang penting nih di halaman 88 integrasinya Bapak Ibu mau gimana? Ya, karena walaupun tadi analisanya independen masing-masing, ada mixingnya, tapi kan harus ada subbab yang membahas integrasinya tuh ngapain. Kalau Pak Yudi tadi apa embedded, embedded itu walaupun aksesoris harus ngejelasin fungsinya itu apa sih kualinya gitu.
Ya, kalau misalnya dia explanatory, fungsinya apa sih kualinya, exploratory fungsi kuantitatifnya itu apa? Itu dijelasin tuh ada subbab sendiri. Makanya dia babnya itu pasti yang namanya mixed method itu disertasinya kalau bisa di bawah 200 halaman jago tuh. Pasti lebih tuh. Karena dia akan membahas lebih detail gitu ya. Kita dapat holistiknya itu dapat ya. Komprehensifnya itu dapat gitu ya. Karena multiple view dia. Banyak pendapat, banyak hasil gitu ya. Nggak mungkin dia tipis itu. Bahkan bab tiganya pasti tebal sendiri. Ini aja Pak Wenda berapa tuh? Hampir 60 halaman hanya bicara masalah metode gitu ya. Saya bilang, Pak nggak bisa Pak, kalau tahapannya nggak ditulis Pak, kuantinya harus ngapain, populasinya apa, samplingnya apa, validitasnya gimana, semua kualitasnya harus ditujukan juga, bagaimana integrasinya, kapan mixingnya, dijelasin semua. Walaupun ini masih tahap proposal loh. Walaupun ini kan nanti kan angkanya kan berubah-ubah, maaf apa, caranya kan pasti berubah-ubah nih, termasuk halamannya, nggak masalah saya bilang. Karena yang penting proposalnya itu nggak mentah banget lah. Makanya ada improvementnya nanti pada saat uji proposal disarankan oleh para penelaah gitu ya. Samplingnya gimana, populasi gimana. Pasti akan geser kok. Karena pada saat turun ke lapangan itu kan bisa jadi resistensi ada ya. Ada yang nggak mau, ada yang nolak, kotanya nggak ini nggak itu gitu ya. Apalagi ini pakai convergent. Oh itu jauh lebih rumit dibandingkan sequential. Kalau Bapak Ibu pakai sequential itu udah dikasih kemudahan sebenarnya. Karena Bapak Ibu tuh paling enggak satu metode jadi tuh. Kalau convergent itu nggak bisa sampai dua-duanya selesai. Dan Mas Wenda ini sama constraint-nya kayak saya itu. Datanya itu beberapa bertolak belakang. Kalau saya ngalah jadi kayak embedded, kalau saya bilang sama Pak Wenda nggak apa lanjutin aja. Jadi temuan-temuan baru itu jangan dianggap sebagai pertentangan. Tadi yang Ibu Dwi bahas tuh. Jadi finding baru aja, why-nya nggak usah ngerubah di awal Pak, bakal rombak lama lagi. Terus gimana Pak, modelnya aja baru. Ada bikin model yang baru keluar, kelihatan tuh model adopsinya ada variabel baru nih Pak yang dari hasil temuan. Dipisahkan saja pakai warnanya. Jadi yang merah adalah hasil pengujian, yang biru adalah temuannya, ini irisannya, teorinya juga geser. Yang Pak Wenda itu. Ketawa dia tuh. Bener ya kata Pak ini ya pasti kalau mixed method itu akan ngeganggu itu, tanda kutip ya, ngeganggu bab 2 tuh. Karena ada teori loh, kok ini kok nggak nge-cover ya? Ya itu serunya kan di sana ya kita menemukan hal-hal baru. Jadi novelty-nya itu banyak. Kemarin tuh dari Profesor siapa ya dari Malang tuh yang jadi penguji eksternalnya tuh datang ke Bandung kan beliau dan tertarik gitu ya dengan ininya. Ya ini salah satu advantage-nya Bapak Ibu harusnya beruntung ya difasilitasi oleh Bu Dwi dan teman-teman di sana bahwa mixed method itu challenge-nya memang besar ya, tapi hal temuan barunya itu banyak sekali ya gitu ya asal dikerjakan dengan ya multi effort sih pastinya gitu. Itu aja sih Bu dari saya tadi. Terima kasih. Bapak jangan dipindah dulu. Yang ilustrasi daftar isi ini, jadi bayangan saya ini tadi Bapak yang ilustrasi daftar isi. Nah, itu misal ya di 3.4 jenis dan sumber data. Sumber data primer, sumber data sekunder ini diperuntukkan untuk data primernya, sumber data primer yang untuk kuan, sumber data primer yang untuk kual gitu atau gimana nggih? Maaf, Iya, iya Bu, betul. di dalamnya gitu ya. Iya, betul. Nah, Iya, kurang lebih eh, seperti itu. Iya. oke. Kemudian pertanyaan saya lebih lanjut seandainya misalnya sekuensial ya. Ini sekuensial nggih. Karena kan Bukan, Bu, convergent. ini convergent. Oh ya, berarti pertanyaan saya yang apa sekuensial. Itu kan satu riset jadi dulu nggih, misalnya Ya, kuantitatif, baru dilanjut di kual. Nah, ya. apakah metode penelitiannya, penyajiannya tidak tidak lebih baik, tidak lebih bukan lebih baik ya. Bagaimana jika kuan dulu baru di kual gitu, atau akan seperti ini? Gini Bu, kalau mau kasih bikin catatan nih, karena kebanyakan itu kan teman-teman explanatory kalau saya lihat. Ya, Jadi kalau explanatory. baiknya urutannya begini dulu Bu, misalnya kita tetapkan dulu ya, kita mau pakai metode explanatory, namanya research design-nya. Nah, Saya mau pakai ya, explanatory riset ini. desainnya expo, ya. Ya, Oke. explanatory dijelaskan dulu kan. Pertama berarti Hmm. urutannya adalah kuantitatif terlebih dahulu, Ya, ya kan? Apa itu definisi penelitian kuantitatif dijelaskan, gitu ya. Kalau saya ya. kan pakai pragmatism ya, saya justru dulu diminta oleh supervisor saya itu ini filsafat ilmunya harus jelasin dulu gitu ya. Karena kan kalau kuanti kan pakainya positivism itu jelasin. Ya, Kalau kuali kan pakainya apa interpretivism. Kalau saya pragmatism karena saya mixed method. ya, mix it Alasannya harus jelas gitu. Nah, banget.
Baru kemudian Ibu jelaskan tuh dalam kuanti itu teknik pengambilan datanya apa. Kan mungkin kalau datanya kan tadi ada definisi ya, kalau punya Pak Wenda data primernya, sekundernya, di mana tempatnya, siapa yang mau diambil gitu, populasinya dijelaskan sama Bapak Ibu. Mhm. Terus samplingnya, pakai mana tekniknya. Jangan Mhm. ketukar-ketukar gitu ya. Kalau Mhm. memang Bapak Ibu menggunakan kuantitatif, pakailah yang probability sampling. Apakah Ya. stratified, multi-stage, ya whatever Mhm. terserah sih itu Bapak Ibu ya. Mhm. Ditulis gimana caranya dapat angka sampelnya keluar berapa. Ya, walaupun Mhm. itu nanti bisa berubah, geser, nggak apa-apa. Tapi kan biar proposalnya itu ajak ya. Gitu. Mhm. Baru kemudian terakhir teknik analisisnya pakai apa. Kenapa pakai itu. Itu bisa, wah bisa 10-15 halaman sendiri ya. Baru Mhm. kemudian yang berikutnya adalah kualitatifnya. Apa itu Ya. definisi kualitatif? Pakai wawancara, wawancara yang mana? Kalau saya lihat kan semuanya rata gitu ya, pakai Mhm. in-depth semuanya. Ya coba Bapak Ibu mulai membaca sedikit literatur ya tentang semi structure, apa itu Mhm. unstructure. Kalau unstructure itu kan Bapak Ibu bawa lembaran Ya. kosong. Lembaran Mhm. kosong nggak bawa apa-apa lah, bawa badan doang sama rekaman. Cocoknya untuk itu, Bapak. Ya. Unstructure itu bawa rekaman Pakai. doang, HP sama badan. Cuma Iya, memang lama gitu. iya. Dan bagusnya Unstructure yang etno, Bapak, dalam hemat saya. ya Dan bisa kalau clear dengan Bapak konteks Ibu gitu, ya. tapi Ya, Tapi kan sebenarnya gini ya Bapak Ibu, kalau kita kan concern kita kan masalah waktu ya sama duit ya. ya, Nah kualitatif itu kan ada opsi fenomenologi, ada opsi etnografi, dan itu nggak bisa etnografi 2 minggu 3 minggu itu nggak bisa. Misalnya Bapak ya. Ibu kayak di Jawa Barat misalnya tentang suku Dayak. Saya mau Mhm. meneliti suku Dayak nih, saya pakai wawancara, saya pakai observasi. Bapak Ibu harus tahu gitu. Kalau saya mau mau menggunakan etnografi di suku Dayak itu saya harus tinggal di sana 6 bulan Mhm. minimal gitu ya, biar saya tahu itu patternnya gimana gitu. Nggak bisa saya wawancara saya ngambil kesimpulan wah Dayak keren banget Mhm. ya, kali cuma 2 jam ngambil kesimpulan, bertahun-tahun kan nggak bisa ya, kita harus stay lama gitu. Wah, waktu itu saya kan tentang pasar tradisional ya, Mhm. akuntabilitas, saya diminta sama supervisor saya tuh, oke Denny, you have to stay dan menjadi, kalau bisa bisa nggak nyewa nyewa tempat Anda jualan juga di sana biar mengetahui apa observasinya secara langsung. Oh saya bilang saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Saya nggak bisa lama-lama, paling 3 bulanan. Oh ya sudah kalau gitu etnografi dicoret aja opsinya. Ya saya nggak pakai etnografi akhirnya. Ya tapi boleh Mhm. kalau Bapak Ibu ada waktunya ya nggak pakai etnografi bisa gitu. Terus draft wawancara tuh harus ada. Tadi kan Ibu Nira ya, kan eksploratory. Ya, wawancara itu supaya nggak kosong banget unstructured ya pakailah beberapa. Dan dari mana pertanyaannya, pedomannya? Ya itu kan paling tidak dari penelitian terdahulu gitu ya. Kita kan tahu masalahnya apa, yang kita duga itu jadi masalah, bukan hipotesis ya, yang kita duga jadi masalah. Kayak contoh nih, saya pasar tradisional yang tadi Bapak Ibu. Saya pikir kan masalahnya kenapa ya pasar tradisional dijauhi oleh masyarakat. Saya lihat penelitian terdahulu banyak menunjukkan bahwa oh ternyata pasar kotor nih, apa namanya, banyak pasar modern, orang mulai nggak mau. Bapak Ibu tahu nggak pas saya wawancara tidak ada satupun yang bilang jumlah pasar tradisional itu berkurang. Kan saya penasaran, oh gimana itu orang-orang bisa bisa penelitian terdahulu, jangan-jangan cuman nggak turun ke lapangan gitu. Ternyata pas saya lihat datanya Bapak Ibu, oh pasar tradisional kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan pasar modern. Artinya bukan kompetitor, direct gitu ya. Mereka jumlahnya banyak, walaupun kosong ya, banyak yang kosong, tapi dia jumlah bertambah. Satu, kedua undang-undang memang mewajibkan harus ada pasar, tidak boleh ditutup. Ketiga, apa namanya? Ada kesalahan pengelolaan atau bentuk organisasi. Ternyata itu masalah fundamentalnya gitu. Nah, itu kan baru bisa tahu setelah eksplorasi. Akhirnya pertanyaan kan dirubah-rubah mas saya tuh, ya. Karena saya nggak pakai semi structure, saya cuma ngasih tahu masalahnya ini. Dikira-kira menurut saya, menurut Bapak bagaimana? Oh enggak, kami yakin kok pasar tetap ada pembelinya. Nggak mungkin orang beli sayuran itu lewat Shopee, Tokopedia misalnya, tapi akan datang langsung. Oh, ternyata begitu dan peminatnya dan hasil kuesioner. Nah, ini yang menarik. Hasil kuesioner kalau di Bandung yang datang itu anak-anak muda ke pasar, perempuan muda. Sementara di Jakarta orang-orang tua di atas usia 40 tahun. Coba bayangkan. Jadi kan saya ngebuka gitu ya, apa wawasan saya, wah ternyata beda selama ini hasil penelitian terdahulu gitu. Saya ngebantai semua penelitian terdahulu gitu. Nah, ini kan jelas nih yang diwawancara siapa, pedagang saya random wawancara. Ini mah kalau pedagang mah saya apa bukan random ya. Lebih karena purpose sih, berapa tahun Bapak wawancara apa namanya berdagang. Dia harus lama dulu gitu. Nah, sementara kalau pengambil keputusan itu udah pakai snowball. Menurut Bapak siapa lagi yang terkait dengan pengelolaan pasar? Oh, itu tuh departemen ini saya datengin gitu. Satu-satu sampai pas jawaban mereka kok sama. Berhenti saya udah
gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus tulis tuh bab 3. Nah, terus integrasinya tadi yang saya lihat ketinggalan empat-empatnya tuh nggak ada bab masalah integrasi data itu diapain nih? Kalau analisanya udah dapet, yang kuanti gimana, kuali gimana, terus diapain? Itu harus harus dijelasin tuh. Minimal ya dua atau 3 halaman lah. Bapak Ibu mau ngapain integrasinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, susahnya tuh di situ gitu ya. Sebenarnya kalau mau menggunakan kalimat gampang sih kita harus melihat penelitian terdahulu nih. Model penyajian mereka tuh gimana sih? Syukur-syukur ada disertasi terdahulu ya yang bisa diakses sama Bapak Ibu, bisa ngelihat penyajiannya gimana. Nah, terus ini tadi saya bilang nih kan, saya gatel kalau bab 3 doang gitu. Saya nggak bisa gitu. Bab satunya juga harus harus menunjukkan bahwa ini jadi masalah. Masalah itu kan bukan hanya masalah fenomena terhadap variabel ya Bapak Ibu. Artinya concern kita apalagi ilmu sosial Bapak Ibu di pendidikan ya apalagi itu kan social issue ya. Social issue itu kan tujuan kita kan sebagai research kalau bisa solving the problem kalau bisa. Gitu. Tapi kan kalau nggak bisa ya udah berarti kan sifatnya normatif ya usulan gimana nih enaknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus ada justifikasi karena ini adalah social issue yang kita coba solving, kita coba selesaikan, maka kita gunakan mixed method. Itu harus ada tuh kata-katanya bunyi di bab 1 tuh. Supaya ntar nyambung ke bab 3 nggak ujuk-ujuk nih bab 3 gitu pakai mixed method. Alasan teorinya juga sama gitu ya. Tadi apa Ibu Nira ya ada 4 itu teori nggak ada masalah sih. Ya, cuman dirinci aja gitu teori ini tuh gunanya apa gitu ya. Siapa referensinya. Itu sih Oke. ya. Terima kasih Pak Denny. Masih ada waktu sedikit, saya mau kasih follow up questions dari yang baru. Boleh Bu. Yang mana Bu? Eh, halo? Hilang ya sinyalnya? Sepertinya Pak. Tes tes, saya kembali. Maaf maaf. Koneksi. Eh, eh, Pertanyaan saya di pengintegrasian Pak Denny. Jadi Ya. pengalaman jenengan tuh yang esensial disampaikan, let's say misalnya ada apa temuannya tuh cukup bertentangan yang seperti jenengan sampaikan temuan diri jenengan. Ya. Gimana itu? Monggo. Iya, kalau saya bertentangan, Bu. Jadi hasil kuantitatifnya itu apa dengan wawancara contohnya ya. Wawancara bilang ini bagus kok pasar gitu ya. Artinya peminatnya dan sebagainya apa lumayan tinggi gitu ya. Walaupun saya tanya ada nggak datanya yang mendukung bahwa konsumennya itu bertambah terus dan makin banyak nggak ada gitu kan. Itu kan harus dikonfirmasi ya Bu ya namanya wawancara. Tapi yang menariknya adalah wawancara departemen yang berbeda di pemerintahan dan dengan pedagang itu kontradiktif gitu ya. Artinya gini, dengan pedagang bukan wawancaranya hasil hasil apa tuh? Hasil kuesionernya. Kan saya tanya nih gitu ya. Gimana apa namanya masalah saya ngukurnya pakai tangible sama intangible. Aspek fisik pasar tuh gimana sih? Kan menurut mereka kita pasar ada perbaikan sana sini. Ternyata resultnya itu dari saya pakai Likert ya, cuma 5 sih nggak 7 ya. Rata-rata di bawah 4 Bu. Artinya pasar yang sudah modern kayak di Jakarta pun, pasar pasar tradisional tapi dengan gaya modern maksud saya, itu rata-rata nggak sampai 5 Bu, di bawah 4,5 bahkan rata-ratanya. Nah artinya, wah kok ini bertolak belakang kan, padahal ketika saya tanya dalam pertanyaan itu salah satunya saya tanyakan bagaimana cara menurut Bapak bisa memancing konsumen bisa datang dan sebagainya. Kan mereka bilang satisfaction di bawah itu nggak puas. Wah, saya bilang ini mah jawabannya nggak sama gitu kan, puas sama nggak puas. Nah, apa yang saya lakukan? Makanya kemudian tadi saya bilang, karena saya mengawalnya dengan convergence, kalau Bapak Ibu masih alhamdulillah dan bersyukur pakai sequential berurutan. Artinya kalau yang penelitian yang kedua, metode yang kedua itu bertentangannya totalitas, saran saya mendingan di drop aja deh daripada pusing gitu. Wah, ini susah. Nah, kalau saya karena convergent tidak ada pilihan lain kan, artinya wah ini gimana? Akhirnya mas saya di drop beberapa respon wawancara, beberapa temanya itu saya hilangkan dan kuantitatifnya dikecilkan fungsinya. Jadi lebih ke arah menjelaskan demografi. Ternyata banyak kalau di pasar itu pedagangnya kalau di Sunda itu rata-rata suku Sunda. Sementara di Jakarta itu dominannya ternyata bukan suku Padang seperti orang-orang bilang.
merantau, ada teori apa sosiologi masuk, antropologi cultural gitu Bu, lintas wilayah. Ternyata orang Indonesia tuh malas berjalan kaki aja masuk. Jadi pas pada saat reviewer bertanya, saya tuh belum pernah ke Indonesia deh nih katanya. Tapi Anda menggambarkan secara detail bagaimana orang Indonesia malas jalan, bagaimana orang tua yang lebih dari 5 kilometer masih datang ke pasar. Nah itu kan menunjukkan dia aksesoris saja kuantitatifnya Bu. Jadi demografinya aja yang saya tunjukkan. Jadi faktor analisis saya itu hanya menunjukkan, saya pecahin loh kuesioner saya menjadi dua, bagaimana orang-orang itu menilai. Jadi itunya aja. Hanya menilai aspek pasar, bukan menilai puas nggak puas itu enggak, karena akan bertentangan Bu. Repot sayanya gitu. Itu aja sih Bu. Jadi di bab 4-nya dimunculkan, tapi di masalah nggak saya kembalikan gitu ya. Hanya ke finding aja gitu. Itu resikonya kalau convergence memang gitu. Kalau Mas Wenda kan dia tadi dia sama bertentangan, tapi dia untungnya nggak terlalu signifikan. Jadi model dimunculnya di model doang, ini yang barunya begini. Udah nggak diapa-apain sama dia itu. Jadi nggak dibahas itu. Jadi saya sebagai kopromotor kan, saya sarankan sudah pas itu ditulis saja sebagai usulan penelitian berikutnya yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Terima kasih Pak Denny. Apakah bisa saya simpulkan ini ya? Mohon maaf karena saya ini mixed methods baru ya. Saya backgroundnya kualitatif, Bapak. Jadi untuk convergent gitu juga mungkin saya harus baca dulu untuk bisa lebih mudah memahami yang jenengan sampaikan. Anyway, saya balik ini bertanya, apakah terkait pengintegrasian tadi sebaiknya ini yang dimunculkan itu ya memang apa ya, tidak, jangan, kalau kontradiktori yang sangat itu sebaiknya kita kemas menjadi eh, apa, kita pilih ya, kita pilih sehingga itu menjadi make sense dalam satu paket riset itu, menjawab pertanyaan penelitiannya, rumusan masalah, sedangkan yang lain-lainnya itu agak pinggirkan dulu ya, atau gimana, ditaruh di temuan atau gimana itu Pak Denny? Mohon maaf banget kalau Oh, pertanyaan saya bukan Bu. Jadi kalau bisa, jadi maksud saya apa namanya? salah. Si yang kalau yang bertentangan ini itu bisa dianggap sebagai usulan penelitian berikutnya gitu loh Bu. Jadi Di pengintegrasian itu ya apa, ibaratnya sudah apa ya, kurang lebih selaras, dan yang baru ini bukan dihilangkan tapi ya ini jangan. direkomendasikan gitu Ya, nggih. betul. Ya, Tapi Ibu jadi tetap ya, pengintegrasiannya tetap harus menjawab rumusan dulu Bu, itu yang penting. rumusan masalah dari dua metode yang diterapkan gitu ya. Nah, Ya, yang sangat-sangat berbeda, ekstrim berbeda ini, tapi ada loh temuan ini, ada hal lain nih ya yang belum apa, belum ibaratnya teruji nih, temuan baru. Nah, ini perlu perlu diteliti gitu ya ke depan. Gitu nggih Bapak? ya betul, betul, Terima betul, kasih. betul, Ya, Bu, begitu. betul. Ya, begitu teman-teman, ini waktunya sudah habis, masih banyak diberi kesempatan pada nggak tanya. Ini kontraknya sampai jam 12. Tapi eh, ini ya luar biasa Pak Denny, alhamdulillah sekali, untuk saya pribadi sangat memuaskan ini. Saya dapat dengar langsung ya pengalaman dan apa, tercerahkan lah. Nah, semoga teman-teman begitu ya, teman-teman, walaupun singkat dua jam tapi membantu. Saya tidak akan apa, merangkum yang disampaikan Pak Denny. Saya rasa semua sudah merekod Pak Denny sesuai dengan kebutuhan riset masing-masing. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa metode riset dudukkan pada fungsinya, nggih, dalam suatu riset ini hanya alat, tadi Pak Denny sudah sampaikan. Ini tuh hanya alat, dan Bapak Ibu itu butuh alat yang seperti apa tentu harus sesuai, atau Bapak Ibu itu ingin mencari jawab apa. Pastikan alat toolsnya itu tepat, mix method yang jenis apa, misalnya kalau mix methodnya itu ya tergantung Bapak Ibu itu ingin mengetahui apa gitu nggih. Dan eh, dengan seperti itu soft skills yang apa,
akan kental diperoleh ya ketika Bapak Ibu berproses dalam riset ini, berpikir logisnya itu ya sebenarnya Pak Denny ya, berpikir logis, runtut dan sistematis dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kalau perlu berulang-ulang ini nyambung nggak nih satu dengan bab 2, dilihat lagi itu. Nah, nanti soft skill yang kuat biasanya adalah tadi berpikir logis, runtut ya, sistematis. Seperti itu nggih. Nah, selain itu Bapak Ibu mohon bagi yang masing-masing dengan analisis tematik bisa dibuka ya, di Bismart sudah diupload pelatihan beberapa waktu lalu. Kami sudah khusus undang Pak Denny, teman juga dari luar yang disertasinya memakai tematik analisis seperti itu. Saya rasa hanya itu ya Bapak Ibu, tetap semangat. Ini Bu Koor sudah mengupayakan 3 tahun cukup ya, kalau sudah ada Pak Denny nih, khususnya yang mix method, tak tagih nanti kalau 3 tahun belum selesai ini kebangetan ini, enggak bersanda. Saya rasa itu, terima kasih sekali komitmen, studinya, semangatnya, semangat kalian tuh semangat Bu Koor ya. Bener deh, lain-lain enggak ada. Dan Pak Denny luar biasa murah hati ya, menyampaikan all out, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua, dan semoga mengatasi kegundahan-kegundahan gitu nggih. Saya selaku koordinator prodi maupun pemandu dari kegiatan ini banyak salah, ada kekurangan, saya mohon maaf nggih. Kita tutup acara ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Denny. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu. Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Bu Esti, Ya, Bu Esti, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Bu Esti. Ya.